Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1482, Setan Kuno Kiao. Setelah beberapa detik, cahaya keemasan dan hitam perlahan menghilang. Ketika Liu Ming melihatnya dengan jelas, wajahnya sedikit berubah dan pupil matanya menyusut. Pria berjubah abu-abu itu diselimuti perisai cahaya putih berbentuk jam kuno. Dia melirik Liu Ming dengan mata acuh tak acuh. Ada lingkaran rune misterius di permukaan perisai cahaya jam kuno berwarna putih, memancarkan semburan cahaya hangat. Kelihatannya tidak berat, tapi memberikan perasaan kokoh yang tidak bisa dihancurkan. Itu telah bertahan dari serangan badai sebelumnya. Pria berjubah abu-abu itu tampaknya tidak terluka sama sekali saat ini. Setelah diperiksa lebih dekat, jubah abu-abunya robek di banyak tempat. Beberapa bekas luka dan noda darah terlihat samar-samar di dalamnya. Sangat bagus. Saya tidak menyangka bahwa saya, Qi Yao, akan membiarkan kalian sukses. Aku benar-benar meremehkan kalian berdua, tapi aku tidak akan menahan diri lagi. Seperti yang dikatakan pria berjubah abu-abu dengan nada dingin, dia mengubah perisai cahaya putih itu kembali menjadi jimat seukuran telapak tangan dan menyimpannya. Mata Liu Ming bersinar dengan cahaya ungu. Saat lawan menyingkirkan jimatnya, dia melihat jimat itu penuh dengan rune rumit dengan pola lonceng putih di tengahnya. Samar-samar memancarkan gelombang kekuatan hukum yang sangat kuat. Tapi kemudian, dia bergumam pada dirinya sendiri dengan ekspresi aneh. Qi Yao. Liu Ming ingat pernah mendengar Motian menyebutkannya pada saat itu. Nama Qi Yao adalah nama komandan negara abadi ketika ras iblis zaman kuno menyerbu alam manusia. Hati raksasa yang membungkus cermin surgawi di lantai atas menara Demon Abyss harus ditinggalkan oleh Qi Yao. Mungkinkah pria berjubah abu-abu ini adalah komandan iblis kuno, dan entah bagaimana dia dibangkitkan di alam inkarnasi. Meski luar biasa, hal itu memang mungkin terjadi. Pikiran ini terlintas di benak Liu Ming. Dia melambai dan mengingat Green Demon Marrow Blade dan Void Sword Maru. Pada saat ini, pria berjubah abu-abu itu meraih udara, dan tanda abu-abu yang tak terhitung jumlahnya muncul dari tubuhnya dan mengembun menjadi bayangan pedang abu-abu di tangannya. Murid Liu Ming menyusut ketika dia melihat bayangan pedang abu-abu. Kekuatan hukum kekerasan yang dipancarkannya memberinya perasaan yang sangat berbahaya. Tiba-tiba terdengar peluit keras. King Ling telah meluncurkan kumpulan bola lampu hijau dari belakang pria berjubah abu-abu. Pria berjubah abu-abu itu mengerutkan kening, tapi dia tidak berbalik. Lengannya dipelintir dengan sudut yang luar biasa dan mengayunkan bayangan pedang abu-abu ke arah King Ling. Wosh, ratusan api abu-abu melonjak menuju King Ling dalam sekejap. Begitu bola lampu hijau yang dipancarkan King Ling menyentuh api abu-abu, bola itu langsung hancur. Setelah kabur, api abu-abu mengelilingi King Ling. Tepat ketika King Ling yang terkejut ingin menghadapi api abu-abu, pria berjubah abu-abu itu telah selesai melantunkan mantra dan menunjuk ke api abu-abu. Ratusan api abu-abu meledak dan mengembun menjadi penjara abu-abu raksasa, mengisolasi King Ling di dalamnya. King Ling tidak menyangka dia akan diasingkan. Dia dengan marah meluncurkan telapak tangan raksasa berwarna hijau tua ke penjara abu-abu. Namun, penjara abu-abu itu sangat kokoh. Setelah menerima pukulan keras dari King Ling, ia hanya bergetar sedikit dan tidak menunjukkan tanda-tanda akan roboh. Pria berjubah abu-abu itu sepertinya tidak peduli dengan situasi di belakangnya. Dia masih menatap Liu Ming sambil berkata dengan lemah. Saya menunggu. Liu Ming terkejut, tapi kemudian dia terbang dalam sekejap. Astaga! Cahaya pedang sumsum setan hijau dan pedang void terbang keluar dari tangan Liu Ming, berubah menjadi gelombang besar bayangan pedang, dan melesat ke arah pria berjubah abu-abu. Mereka muncul di depan pria berjubah abu-abu itu seolah sedang berteleportasi. Pria berjubah abu-abu itu dengan tenang menjentikkan trisula hijau di sampingnya. Trisula hijau kecil bergetar sedikit dan melepaskan naga petir 5 warna sepanjang 3 meter ke cahaya Green Demon Marrow Blade dan Void Sword. Lalu dia memberi isyarat. Naga petir 5 warna meledak, menciptakan kekuatan yang dahsyat. Green Demon Marrow Blade dan Void Sword langsung terlempar. Petir 5 warna terus menyebar ke arah Liu Ming. Pada saat ini, sosok hitam tiba-tiba melewati petir 5 warna dan bergegas ke depan pria abu-abu itu. Itu adalah Liu Ming. Pria berjubah abu-abu itu sedikit terkejut. Dia jelas tidak berharap Liu Ming tidak terintimidasi oleh guntur surgawi surga ke-9 sama sekali. Pada saat ini,
Liu Ming sudah melakukan iblis. Ukuran tubuhnya bertambah banyak, dan bekas hitam bersinar di dahinya. Sambil mendengus, dia mengangkat tinjunya yang dipenuhi pola hitam dan meluncurkan rentetan bayangan tinju ke arah pria berjubah abu-abu, memancarkan sekelompok cahaya hitam. Dalam bayang-bayang kepalan tangan, terdengar auman samar naga dan harimau. Pria berjubah abu-abu itu mencibir dengan nada menghina. Dia mengeluarkan telapak tangan dari lengan bajunya dan menjentikkannya. Telapak tangannya berubah menjadi gelombang sutra abu-abu muda dan menuju ke bayangan kepalan tangan Liu Ming. Seperti dugaan Liu Ming, pria ini adalah Qi Yao, komandan iblis di zaman kuno. Namun, dia baru saja dibangkitkan, jadi budidayanya belum dikembalikan ke keadaan abadi. Meskipun tubuhnya ramping, dia sebenarnya adalah iblis penanam fisik dengan tubuh tirani. Kalau tidak, dia hanya akan menderita luka ringan setelah menerima pukulan dari pedang Void. Pada saat yang sama, Qi Yao memberi isyarat dengan tangan lainnya. Trisula hijau kecil berubah menjadi aliran lampu hijau dan menghilang. Terdengar peluit keras. Bayangan tinju hitam bertabrakan dengan sutra abu-abu muda. Tampaknya ada ledakan yang teredam. Lingkaran riak hitam abu-abu menyebar, dan udara hitam berjatuhan tanpa henti. Terdengar suara retakan tulang. Pria berjubah abu-abu itu terlempar ke belakang. Lengannya ditekuk pada sudut yang aneh. Dia menunjukkan ekspresi ngeri yang luar biasa. Liu Ming mengerutkan kening. Sebuah kekuatan besar menembus dari lengannya ke tubuhnya, mengaduk organ dalamnya dan membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Pada saat ini, terdengar suara benturan logam. Trisula hijau muncul di belakang Liu Ming dan menusuk punggungnya, tapi itu diblokir oleh baju besi yang diubah oleh 12 mutiara sungai gunung. Hanya ada beberapa rak di titik kontak. Trisula hijau dipantulkan kembali dalam kilatan kuning. Liu Ming melambai, dan 12 hantu sungai hitam panjang menjerat Trisula hijau. Aura yang sangat dingin muncul dari hantu sungai hitam panjang, langsung membekukan Trisula hijau. Trisula hijau itu jatuh ke tanah dengan cahaya redup. Qi Yao tampak jelek setelah melihat ini. Dia meraih lengan yang patah itu dengan tangan lainnya. Lengan yang patah itu ditekuk ke belakang. Di saat yang sama, lampu hijau menyelimuti lengan yang patah, menyembuhkan lukanya secara instan. Pada saat ini, Liu Ming sedikit menyeringai sambil memberi isyarat. Tubuhnya mengeluarkan cahaya hitam yang menyilaukan. Secara bersamaan, serangkaian lampu hitam menyala di tengah udara hitam di belakang Qi Yao. Ada 15 cincin pengekangan setan. Pergi. Dia melambaikan tangannya dan mendengus. 15 cincin penahan iblis menyala dan menghilang. Saat berikutnya, mereka mengikat tubuh dan anggota tubuh Qi Yao dalam sekejap. Qi Yao terkejut. Kekuatan spiritualnya dilahap oleh 15 cincin penahan iblis. Tapi bagaimanapun juga, budidayanya sangat dekat dengan keadaan abadi, sehingga cahaya abu-abu di tubuhnya pulih seketika. Di saat yang sama, semburan cahaya biru muncul di tubuhnya, 15 cincin penahan iblis dibekukan. Lampu hitam segera menjadi redup. Liu Ming menghentikan sosoknya dan mengubah serangkaian gerakan. Cincin penahan iblis yang redup bersinar lagi, tapi kali ini, lampu hitam tampak sedikit keras dan tidak stabil. Qi Yao memikirkan sesuatu dengan kaget. Meletus. Liu Ming memberi isyarat dan berteriak. Cincin penahan iblis menunjukkan lingkaran tanda hukum hitam sebelum meledak. Setelah suara keras, sinar cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya meledak dan menyerbu Qi Yao yang tercengang. Qingling tercengang dengan serangkaian perubahan. Pada saat ini, cahaya sangkar abu-abu di sekelilingnya tiba-tiba runtuh dan menghilang. Qingling terkejut, lalu dia sangat gembira. Qi Yao pasti terluka parah oleh Liu Ming sehingga dia tidak bisa lagi berkonsentrasi menjaga kandang abu-abu. Dia merapal, dan tubuh raksasanya kembali ke ukuran normal setelah sekejap, tapi cakar raksasanya masih tetap ada. Qingling terbang ke sisi Liu Ming. Liu Ming melirik Qingling tanpa berkata apa-apa, lalu dia menatap pusat ledakan. Cahaya hitam di tengah ledakan perlahan menghilang, dan Qi Yao terhuyung keluar. Dia tampak sangat menderita. Lengan kanannya patah dan mengeluarkan banyak darah. Tangan dan kakinya yang lain juga hangus dan berdarah. Qi Yao memandang Liu Ming dengan kesal. Ledakan cincin penahan iblis benar-benar membuatnya lengah. Dia berubah menjadi cahaya berdarah dan terbang menuju platform batu di tengah aula tempat cermin surgawi berada. Bab 1483, Krisis Lain. Oh tidak, hentikan dia. Liu Ming meluncurkan pedang Void dan pedang sumsum setan hijau,
yang berubah menjadi puluhan pedang dan lampu pedang. King Ling juga terkejut. Dia menembakkan lampu cakar ke arah lampu pelarian berwarna darah. Namun, cahaya darahnya sangat cepat. Ia menghindari semua serangan dan terbang ke berkas cahaya putih tempat cermin surgawi berada tanpa halangan apapun. Void Sword dan Green Demon Marrow Blade mengejar dan menghantam sinar cahaya putih. Terdengar suara gemuruh yang keras. Sinar cahaya putih itu sangat kuat. Dengan riak cahaya putih, Void Sword dan Green Demon Marrow Blade terlempar. Qi Yao muncul di pilar cahaya putih setelah sekejap. Saat ini, tubuhnya terlihat agak layu, mungkin karena lampu keluar darah yang baru saja dia gunakan. Liu Ming dan King Ling datang sebelum sinar putih pada saat berikutnya. King Ling berpenampilan jelek. Dia berteriak, dan cakar raksasa itu bersinar dan melepaskan tanda emas yang tak terhitung jumlahnya, yang berubah menjadi 2 cakar emas raksasa. Paksaan besar terpancar dari cakar emas. King Ling menatap cakar raksasa itu sambil bernyanyi dengan wajah serius. Dilihat dari ekspresi seriusnya, cakar emas raksasa ini pasti menjadi jurus pamungkasnya. Liu Ming meraih udara, dan cambuk penghancur iblis muncul di tangannya dengan lampu hijau yang menyilaukan. Dia menyalurkan kekuatan spiritual ke dalam Demon Destroy Whip. Lingkaran tanda hijau muncul di cambuk, membuatnya sedikit bersinar. Pada saat ini, King Ling berhenti melantunkan mantra dan menyerang dengan cakar emas raksasa. Terjadi dampak guncangan bumi. Sinar cahaya putih bergetar hebat seolah-olah akan pecah. Dalam sorotan cahaya, Qi Yao sedikit terkejut, tapi dia langsung tenang, memberi isyarat, dan menyemburkan darah ke cermin surgawi. Cermin surgawi memancarkan cahaya putih, dan aura keberuntungan yang sangat besar melonjak ke dalam berkas cahaya. Sinar cahaya putih berkedip beberapa saat, dan kemudian segera stabil. Qi Yao menunjukkan senyum sinis dan menunjuk ke cermin surgawi. 2 sinar cahaya putih kristal tiba-tiba keluar dari cermin surgawi dan masing-masing mengenai 2 cakar emas raksasa King Ling. Cakar emas raksasa itu dilubangi. Cakar emas raksasa itu bergetar dan langsung hancur. Dia mengeluarkan erangan teredam dengan wajah pucat. Saat lampu hijau di tubuhnya berkedip, dia kembali ke penampilan gadisnya. Ingin mendapatkan cermin surgawi. Kamu sudah gila. Qi Yao mendengus dan berkata dengan suara serak. Setelah itu, dia mengabaikan mereka, duduk bersila di samping cermin surgawi, menyemburkan aliran cahaya hitam untuk membungkusnya, dan mulai memurnikannya. King Ling tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Liu Ming. Pada saat ini, Liu Ming telah selesai melakukan penyaluran. Cambuk penghancur iblis bermekaran dengan ribuan lampu hijau. Seluruh aula diwarnai hijau dalam sekejap. Tanda hijau yang tak terhitung jumlahnya mengalir deras dari cambuk, dan nyanyian Sansekerta muncul darinya. Setelah Liu Ming maju ke keadaan pemahaman mistik, terutama setelah dia memahami kekuatan hukum atribut kayu dengan membunuh makhluk keadaan pemahaman mistik di alam inkarnasi, cambuk penghancur iblis jauh lebih kuat daripada di masa lalu. King Ling merasakan tekanan yang berasal dari Demon Destroy Whip, dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur selangkah. Keterkejutan di wajahnya dengan cepat memudar, digantikan oleh sedikit keterkejutan. Dalam sorotan cahaya putih, Qi Yao juga merasakan situasi di luar. Dia menoleh dan berkata dengan kaget. Senjata spiritual mistik. Mustahil. Liu Ming mengabaikan reaksi Qi Yao. Semburan cahaya hijau muncul di sekujur tubuhnya, yang merupakan kekuatan hukum atribut kayu yang dia pahami. Dia melambaikan tangannya, dan lampu hijau disuntikkan ke dalam cambuk penghancur iblis. Demon Destroy Whip mengeluarkan suara kicau yang menggembirakan, dan lampu hijau yang dipancarkan dari cambuk menjadi lebih intens. Liu Ming melambaikan Demon Destroy Whip dan dengan cepat mengenai sinar putih seperti badai. Semburan suara berderak teredam terdengar. Lingkaran hijau muncul dari tempat bayangan cambuk. Fluktuasi hukum yang kuat menyebar. Meskipun berkas cahaya putih itu sangat kuat, namun dengan mudah dihancurkan oleh bayangan cambuk. Namun, Liu Ming tidak menargetkan sinar putih, tapi Qi Yao. Setelah cambuk penghancur iblis menghancurkan berkas cahaya tersebut, ia menyapu ke arah Qi Yao seperti badai dan menutup semua rute pelariannya. Qi Yao merasakan udara di sekitarnya menegang. Kekuatan hukum yang tak terlukiskan memenjarakannya dengan ketat. Jika dia berada di puncaknya, dia bisa menggunakan kekuatan hukum atribut api untuk bertahan, tapi dia telah kehilangan setengah dari kekuatan spiritualnya di bawah ledakan 15 cincin penahan iblis.
Tapi karena dia telah hidup bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dia jelas bukan lawan yang mudah. Dia menggosok tangannya dan menyebarkannya lagi. Tiba-tiba, lampu merah, hitam, dan emas muncul dari tubuhnya. Mereka membentuk perisai 3 warna di sekelilingnya. Perisai itu berdenyut dengan cepat. Tidak, dia akan menghancurkan dirinya sendiri. Suara ngeri Qingling tiba-tiba keluar. Jika pembangkit tenaga listrik negara pemahaman mistik yang dekat dengan negara abadi dan menguasai 3 hukum menghancurkan dirinya sendiri, belum lagi keduanya begitu dekat, bahkan ratusan mil di sekitarnya bahkan akan dihancurkan. Qingling tidak berpikir dia harus mampu menghentikannya. Pada saat kritis ini, terjadi perubahan situasi. Lonceng emas muncul di atas kepala Qi Yao dan bergoyang ringan. Itu adalah lonceng pengikat jiwa. Lingkaran gelombang suara emas samar menyebar dari Soul Bean Bell, melewati perisai 3 warna dan mencapai telinga Qi Yao. Pikiran surgawinya sedikit terkejut, tetapi dia segera pulih. Namun penundaan sepersekian detik ini menyebabkan penghancuran diri terhenti. Ada pong lembut. Perisai 3 warna runtuh di bawah bayangan cambuk, dan kemudian kepala Qi Yao hancur seperti telur, dan daging serta darah yang berceceran diubah menjadi bubuk oleh kekuatan besar dari Demon Destroy Whip. Roh primordialnya menjadi debu sebelum bisa melarikan diri. Tubuh tanpa kepala Qi Yao bergerak 2 kali di udara sebelum jatuh ke tanah. Melihat Qi Yao akhirnya mati, Liu Ming merasa lega. Dia menjentikkan lengannya dan mengambil Demon Destroy Whip dan Soul Bean Bell. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di samping lubang besar pada berkas cahaya putih, lalu pecah menjadi pecahan putih yang tak terhitung jumlahnya. Liu Ming mendarat di tanah dalam sekejap. Pertarungan sengit tadi hanya berlangsung beberapa detik, tapi dia tahu bahaya yang ada. Kekuatan rohaninya hampir habis sekarang. Dia menyingkirkan Demon Destroy Whip dan meminum obat mujarab. Pada saat ini, udara di belakangnya sedikit berfluktuasi, dan cahaya tajam diam-diam menusuk perut bagian bawahnya dari belakang. Liu Ming merasa ngeri. Pengalaman hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya membuatnya beradaptasi dengan penyergapan, memungkinkan dia untuk secara paksa bergerak beberapa inci ke samping. Segera setelah itu, sebuah kekuatan tajam menusuk perut bagian bawahnya, dan darah berceceran. Liu Ming menggulingkan tubuhnya dan mundur sejauh 30 meter. Meski terhindar dari cedera fatal, perut bagian bawahnya masih terluka. Armor mutiara sungai gunung dengan mudah ditembus oleh cahaya yang tajam. Untungnya, lukanya cepat sembuh karena pengaruh esensi darah Sky Biskin. Sebelum dia bisa berhenti, sosok hijau menyerbu ke arahnya. Qingling lah yang menyergapnya. Qingling memegang hantu pedang emas raksasa yang mirip dengan pedang abu-abu raksasa milik pria berjubah abu-abu, memancarkan semburan kekuatan hukum logam tebal. Desir, desir, desir. Qingling menusuk beberapa kali dengan sudut yang sangat rumit. Dia jelas ingin membunuh Liu Ming sebelum dia pulih. Liu Ming mengetukkan kakinya dan mundur lagi, lalu dia mengeluarkan Demon Destroy Whip. Dengan dentang teredam, cambuk penghancur iblis dan bayangan pedang emas bertabrakan. Lampu emas dan lampu hijau menemui jalan buntu. Kekuatan spiritual Liu Ming hampir habis. Lampu hijau yang dipancarkan oleh Demon Destroy Whip perlahan meredup. Itu sebenarnya sedang mendorong kembali bayangan pedang emas. Senior Qingling, kenapa kamu melakukan ini? Jika itu untuk cermin surgawi, saya tidak punya niat untuk bersaing dengan Anda. Musuh telah dilenyapkan. Jika Anda ingin mendapatkan cermin, tidak ada yang akan menghentikan Anda. Dia berkata ketika hatinya tenggelam. Qingling tidak menjawab. Dia menjabat tangannya dan memukul Liu Ming dengan cambuk. Dia mengeluarkan jimat emas. Ada sedikit keengganan di mata Qingling, tapi kemudian dia merobek jimat emas itu. Ada gebrakan di angkasa, dan susunan cahaya keemasan muncul dan menutupi area dengan radius puluhan meter. Dalam susunan cahaya, ada hantu istana yang besar. Semburan musik surgawi terdengar dari tengah. Liu Ming tidak bisa bergerak di bawah ilusi istana emas seolah-olah dia ditekan oleh gunung raksasa. TL, bukankah Qingling bersumpah dengan mimpi batinnya untuk bekerja sama dengan Liu Ming? Bab 1484, Keputusan. Liu Ming segera menjadi tenang setelah terkejut. Semburan cahaya hitam muncul di tubuhnya untuk melindungi organ vitalnya. Pada saat yang sama, dia mencoba yang terbaik untuk mencerna ramuan tersebut untuk memulihkan kekuatan spiritual sesegera mungkin. Cambuk penghancur iblis di tangannya juga memancarkan cahaya hijau dalam upaya untuk menghancurkan fantasi istana emas.
Tapi jimat emas itu sepertinya adalah sesuatu yang lebih kuat. Fantasi istana yang besar memancarkan kekuatan hukum aneh yang memenuhi ruangan. Kekuatan pengurungan terlalu berlebihan. Jika kekuatan spiritualnya penuh, dia masih bisa menggunakan kekuatan Demon Destroy Whip untuk keluar dari barisan dengan paksa. Namun, dia tidak bisa bergerak sama sekali. Hentikan perlawananmu yang sia-sia. Ini adalah jimat 9 istana surga. Belum lagi Anda adalah seorang kultivator negara pemahaman mistik, bahkan jika Anda melangkah ke negara abadi, Anda tidak dapat lepas dari belenggu jimat ini. Aku ingin menggunakannya untuk menghadapi Raja Iblis Primal, tapi aku menggunakannya terlebih dahulu padamu. Anda seharusnya merasa terhormat. King Ling merasa nyaman setelah melihat Liu Ming di penjara, lalu dia berkata dengan kejam. Saat dia berbicara, dia bersinar dengan cahaya keemasan dan terbang ke istana emas sambil berkata dengan galak. Aku tidak pernah berpikir untuk membunuhmu, tapi aku tidak menyangka kamu benar-benar bisa melahap kekuatan hukum makhluk di sini dengan tidak hati-hati. Anda bisa mati dengan tenang. Ketika saya melahap 6 kekuatan hukum Anda dan menguasai rahasia Anda, saya akan berkultivasi dalam pengasingan. Suatu hari nanti, saya akan menguasai 7 kekuatan hukum di pesawat ini dan menjadi lebih kuat dari keadaan abadi. Saat itu, siapa yang peduli dengan Primal Demon Lord? Ketika King Ling mengatakan ini, dia berhenti di depan Liu Ming dan menikamkan pedang emas raksasa ke lautan kesadaran Liu Ming. Liu Ming mendengus dengan mata melebar, tapi tidak berhasil. Pedang emas di King Ling telah dimasukkan setengahnya ke perut bagian bawah Liu Ming. Dia gembira, tapi saat berikutnya, dia terkejut. Di perut bagian bawah Liu Ming, cahaya redup muncul. Pedang emas itu menembus cahaya redup seolah-olah dimasukkan ke dalam rawa. Tampaknya tidak menyebabkan kerusakan apapun pada Liu Ming. Liu Ming juga terkejut. Di lautan kesadarannya, gelembung penjara telah muncul di sana pada suatu saat dan memblokir pukulannya. Saat berikutnya, gelembung penjara tiba-tiba bergetar dan mengeluarkan gelombang kekuatan yang melahap. Pedang emas yang diubah dari kekuatan hukum perlahan-lahan dimakan oleh gelembung penjara. King Ling ingin mengambil kembali pedangnya, tapi dia tidak bisa menggerakkan pedangnya sama sekali. Dia tahu ada sesuatu yang tidak beres dan ingin mundur, tetapi dia menemukan bahwa tubuhnya tertahan di tempatnya oleh kekuatan isap yang tidak terlihat. Setelah menelan pedang emas, cahaya di perut bagian bawah Liu Ming menjadi lebih terang. Kemudian, sebuah gelembung kecil muncul di depannya. Fantasi istana emas kabur, berubah menjadi gumpalan cahaya keemasan, dan terbang ke dalam gelembung kecil. King Ling tampak tidak percaya. Dia ingin melarikan diri, tapi dia tidak bisa menggerakkan kakinya sama sekali. Kekuatan melahap menjadi semakin besar. Saat ilusi istana emas dilahap, cahaya susunannya dengan cepat meredup. Pengekangan terhadap Liu Ming melemah dengan cepat. Pada saat ini, gelembung kecil di depannya menghilang dan muncul di lautan kesadaran pada saat berikutnya, kemudian kekuatan spiritual murni melonjak dari gelembung tersebut dan memenuhi lautan kesadarannya yang hampir kering. Dalam sekejap mata, kekuatan spiritualnya pulih dengan cepat. Liu Ming sangat gembira. Cambuk penghancur iblis di tangannya menyala dan menyapu King Ling yang tidak bisa bergerak. Kemanapun cambuk hijau itu lewat, susunan emas itu runtuh. King Ling tercengang. Dia menyalurkan pedang emas raksasa untuk menebas Demon Destroy Whip. Pedang raksasa dan bayangan cambuk bertabrakan. Pedang emas raksasa itu hancur sedikit demi sedikit, dan Demon Destroy Whip mencambuknya dengan kekuatan yang tiada henti. Bahkan jika tubuh King Ling dipadatkan oleh boneka terbaik, ia tidak dapat menahan serangan senjata spiritual mistik. Tubuhnya terbelah dua. Liu Ming tidak menunjukkan belas kasihan. Setelah serangkaian bayangan cambuk hijau bersilangan, tubuh King Ling, kecuali kepalanya, berubah menjadi kerikil hijau tua. Pada saat ini, seluruh ilusi istana emas dan susunan emas telah dilahap oleh gelembung penjara. Liu Ming mendarat ke tanah dari udara. Sekelompok cahaya ungu muncul dari kepala King Ling dan terbang menuju kejauhan. Liu Ming mendengus, melambaikan tangannya, dan melepaskan tangan hitam raksasa untuk menangkap gugusan cahaya ungu. Di gugus cahaya ungu, roh primordial King Ling berjuang keras. Ia meludahkan bola petir ungu ke tangan hitam raksasa itu, tapi tidak berpengaruh sama sekali. Itu ditarik ke arah Liu Ming oleh tangan hitam raksasa. Roh primordial King Ling berhenti melawan dan menatap Liu Ming. Awalnya aku mengira kamu adalah orang yang bisa dipercaya, tapi ternyata kamu hanya egois dan serakah.
Liu Ming berkata perlahan dengan mata dingin. Jika kamu dan aku berpindah tempat, kurasa kamu juga tidak akan membiarkanku pergi. Karena aku kalah, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Qingling tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Ceritakan padaku isyarat polarisasi baik dan jahat, dan aku akan memberimu kematian cepat. Liu Ming berkata dengan lemah dengan wajah dingin. Hehe, bagaimanapun juga aku akan mati. Apa menurutmu aku akan memberitahumu isyaratnya? Qingling mencibir. Karena kamu ingin mengambil jalan yang sulit, aku hanya bisa menggunakan seni mistik pencarian jiwa. Seperti yang dikatakan Liu Ming, tangannya mengeluarkan cahaya hitam samar saat itu meluas ke arah roh primordial Qingling. Roh primordial Qingling tidak menunjukkan rasa takut sama sekali. Sebaliknya, ia mencibir dan membiarkan cahaya hitam menyusup. Setelah beberapa saat, Liu Ming mengerutkan kening dan menghilangkan cahaya hitam di tangannya. Seni mistik pencarian jiwanya menemui penghalang yang sangat kuat dalam roh primordial Qingling, jadi dia tidak bisa mendapatkan apapun. Meskipun dia bisa menembus penghalang itu dengan meningkatkan keluaran kekuatan spiritual, jiwa Qingling mungkin akan musnah. Inilah sebabnya kamu begitu tenang. Liu Ming berkata dengan ringan. Polarisasi jahat baikku dapat melindungi pikiran surgawiku. Tidak hanya dapat menahan erosi manik di sini, seni mistik pencarian jiwa apapun paling banyak akan menghapus jiwaku, tetapi kamu bahkan tidak berpikir untuk mendapatkan rahasia apapun dariku. Qingling mencibir. Liu Ming tampak muram ketika mendengar ini, dan matanya berkedip tidak yakin. Liu, jika aku mati, kamu tidak akan pernah mendapatkan polarisasi baik dan jahat dariku. Di alam inkarnasi ini, cepat atau lambat kamu akan menjadi monster yang haus darah dan dilahap oleh Raja Iblis Primal. Saya yakin orang cerdik seperti Tuan Liu tidak akan membuat keputusan bodoh seperti itu, kata Qingling. Kesabaran saya mulai menipis. Apa sebenarnya yang ingin kamu katakan? Liu Ming menyela sambil mendengus. Mengapa kita tidak membuat kesepakatan? Anda membawa saya kembali ke rumah gua saya dan menciptakan kembali tubuh saya dengan batu kristal hitam di sana, dan saya akan mengajari Anda polarisasi baik dan jahat. Sejak saat itu, kita akan berpisah di alam inkarnasi ini. Bagaimana menurutmu? Qingling menyarankan dengan gembira. Bukankah kamu mengatakan bahwa setelah mendapatkan cermin surgawi, kita akan bisa meninggalkan alam inkarnasi? Mengapa kami kembali ke rumah guamu? Liu Ming merenung sejenak dan bertanya. Masalah ini sebenarnya tidak sesederhana yang Anda bayangkan. Sejujurnya, untuk meninggalkan tempat ini, Anda perlu mengumpulkan total 4 harta karun. Cermin surgawi hanyalah salah satunya. Alam inkarnasi diciptakan oleh Raja Iblis Primal. Bagaimana kita bisa pergi dengan mudah? Jika saya tidak berbohong, bagaimana mungkin Liu bersedia mengambil risiko sebesar itu untuk datang ke sini? Qingling berkata dengan perasaan bersalah. Nona Qingling memang sangat licik. Liu Ming tersenyum tipis dan menatap Qingling dengan tatapan aneh. Apa pendapat Tuan Liu tentang lamaran saya? Jika kita bekerja sama, kita berdua akan mendapatkan keuntungan. Jika kita bertarung, hanya Raja Iblis Primal yang akan mendapatkan semua keuntungannya. Qingling melihat ada yang salah dengan ekspresi Liu Ming dan berkata dengan tergesa-gesa. Liu Ming mengencangkan jari-jarinya, dan cahaya hitam yang mencari jiwa tiba-tiba menjadi kuat, dengan kuat membungkus roh primordial Qingling. Apa yang sedang kamu lakukan? Membunuhku tidak baik untukmu. Roh primordial Qingling tampak ketakutan. Cahaya hitam di sekitarnya berdampak pada roh primordialnya dengan arogan. Liu Ming sepertinya tidak mendengar kata-kata Qingling. Cahaya hitam di tangannya menjadi semakin menyilaukan. Setelah beberapa saat, roh primordial Qingling menjerit tajam dan pecah menjadi cahaya kristal ungu yang tak terhitung jumlahnya. Bola cahaya putih muncul dari roh primordialnya. Bola cahaya itu dibungkus dengan pecahan hukum emas yang tak terhitung jumlahnya. Liu Ming menelan bola cahaya putih dan membiarkannya bergabung ke dalam penjara. Ancaman Qingling memaksanya mengambil keputusan yang kejam. Setelah beberapa saat, gelembung penjara mengeluarkan aliran kekuatan spiritual murni serta pecahan kekuatan hukum Qingling. Pemahaman Qingling tentang kekuatan hukum atribut logam sama mendalamnya dengan pemahaman Motian tentang kekuatan hukum kegelapan. Fragmen rune emas yang tak terhitung jumlahnya diintegrasikan ke dalam lautan kesadaran Liu Ming, memperbesar rune hukum atribut logam beberapa kali. Ukurannya hampir sama dengan rune hukum kegelapan. Dia sedikit berseri-seri dalam pikirannya.
Dia membungkuk untuk memeriksa tubuh King Ling yang rusak, menjarah cincin penyimpanan, dan kemudian terbang ke tubuh Kiao tanpa kepala dan mengumpulkan trisula kecil dan cincin penyimpanan. Sayangnya, ketika Kiao menghancurkan dirinya sendiri, dia memaksa 3 kekuatan hukum keluar dari tubuhnya, dan cambuk penghancur iblis terlalu kuat, meledakkan roh primordial dan kekuatan hukumnya menjadi debu. Jika dia bisa melahap esensi dan rune hukumnya, pemahaman kekuatan hukumnya pasti akan mengambil langkah maju yang besar. TL, rasanya Kiao terlalu mudah menghancurkan dirinya sendiri, apakah dia punya cara untuk bangkit kembali? Tanpa King Ling, Liu Ming kembali ke batas waktu lagi. Bab 1485, Gerbang Emas muncul kembali. Liu Ming menggelengkan kepalanya dengan penyesalan, lalu dia melihat cermin surgawi di platform batu. Cermin surgawi saat ini sedang mengambang di platform batu, memancarkan cahaya lembut. Mata Liu Ming menunjukkan sedikit kegembiraan. Lagi pula, demi harta karun ini, keluarga yang tak terhitung jumlahnya dari benua 1000 iblis mati-matian mengirimkan pembangkit tenaga listrik mereka ke jurang dalam, tetapi kebanyakan dari mereka gagal. Bahkan jatuhnya King Ling dan Mo Tian tidak dapat dipisahkan dari harta karun ini. Ketika dia memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan nafas. Dia mengulurkan tangan untuk mengambil cermin surgawi. Jika kamu tidak ingin mati, jangan sentuh cermin. Setelah kamu menyentuhnya, Raja Iblis Primal akan bisa datang ke sini dalam sekejap mata. Suara yang sedikit dingin terdengar di benak Liu Ming. Liu Ming mengangkat alisnya dan menarik kembali tangan kanannya. Dia tidak tampak terlalu terkejut. Dia berkata sambil tersenyum. Roh senjata senior, sudah lama tidak bertemu. Suara itu jelas merupakan roh senjata penjara. Oh, aku tidak menyangka kamu masih mengingatku. Suatu kehormatan. Roh senjata penjara berhenti dan berkata perlahan. Tentu saja, sejak saya ditangkap di alam inkarnasi ini, senior diam-diam membantu dengan kekuatan penjara. Bagaimana mungkin saya tidak mengetahui hal ini? Liu Ming berkata sambil tersenyum tipis. Roh senjata penjara terdiam sesaat, dan kemudian pandangan Liu Ming kabur. Ketika dia sadar kembali, dia sudah muncul di ruang abu-abu, yang merupakan ruang penjara yang sudah lama tidak dia kunjungi. Liu Ming melihat kabut abu-abu yang familiar di sekelilingnya dan menghela nafas lega. Hampir sejak dia menginjakkan kaki di jalur budidaya makhluk abadi, dia telah terkait erat dengan tempat ini. Di luar dugaan, hubungan ini terus berlanjut hingga saat ini. Setelah kabut abu-abu berjatuhan di depan, seorang pria berjubah hitam perlahan berjalan dan berhenti lebih dari 30 meter dari Liu Ming. Orang ini mengenakan tudung di kepalanya, yang menutupi wajahnya. Mata di bawah tudung memandang dengan tenang. Roh senjata senior. Liu Ming menatap langsung ke pria berjubah hitam itu dan sedikit menangkupkan tangannya. Roh senjata penjara memandang Liu Ming beberapa kali dan tiba-tiba berkata, jiwa iblis itu seharusnya memberitahumu tentang asal-usul penjara, kan? Ya, Liu Ming mengangguk. Alasan mengapa penjara itu ada adalah untuk melawan Raja Iblis Primal. Anda telah melihat kekuatan Raja Iblis Primal dengan mata kepala sendiri di alam inkarnasi. Apakah kamu takut padanya? Roh senjata penjara memandang Liu Ming dengan tatapan tajam dan bertanya. Haha, bohong kalau bilang aku tidak takut, tapi aku sudah memikirkannya baik-baik. Hal terburuk yang bisa terjadi adalah saya akan mati, dan itu lebih baik daripada menjadi mayat berjalan dan dimakan sia-sia. Liu Ming berkata, kamu sangat jujur. Ngomong-ngomong, kamu cukup mengagumkan dalam hal kecerdasan dan keberanianmu. Senjata penjara, Spirit berkata setelah terdiam beberapa saat. Terima kasih senior. Saya mencoba menghubungi senior, tapi sayangnya, Anda tidak pernah muncul. Sekarang senior telah mengambil inisiatif untuk muncul, kamu pasti punya sesuatu untuk diberitahukan kepadaku, kan? Liu Ming menangkupkan tangannya dan mengganti topik pembicaraan. Anda berada di alam inkarnasi saat ini. Meskipun Raja Iblis Primal belum menyadari identitasmu, dia pasti bisa merasakan keberadaan penjara seiring berjalannya waktu. Saya tidak menanggapi panggilan Anda hari itu. Pertama, saya ingin mencegah aura saya terekspos. Di sisi lain, saya juga ingin melihat apakah Anda memenuhi syarat untuk menjadi penguasa penjara. Senjata penjara, Spirit berkata dengan lemah. Apa pendapat senior tentangku sekarang? Liu Ming berkata. Meskipun bakatmu sedikit lebih rendah, mentalitasmu cukup bagus, jadi kamu hampir tidak memenuhi syarat. Senjata penjara,
Spirit berkata dengan ringan. Karena senior setuju denganku, aku ingin tahu apakah kamu bisa membuka pintu itu. Anda harus menyadari situasi saya saat ini. Saya tidak bisa tinggal di alam inkarnasi lebih lama lagi. Liu Ming berkata dengan suara yang dalam. Karena kamu sudah mengambil keputusan, aku akan membukakan pintu itu untukmu. Tapi izinkan saya jujur, meskipun Anda telah memahami beberapa jenis kekuatan hukum sekarang, kesenjangan antara kultivasi Anda dan Raja Iblis Primal terlalu besar. Bahkan jika kamu mendapatkan warisan, kamu mungkin tidak dapat bersaing dengan Raja Iblis Primal. Roh senjata berkata dengan lemah. Senior, izinkan saya mencobanya. Liu Ming berkata perlahan. Roh senjata itu mengangguk dan berhenti berbicara. Dia tiba-tiba melambaikan tangannya dan membuat beberapa gerakan secara berurutan. Mantra yang tidak jelas bergema di ruang kosong, tampak sedikit halus. Liu Ming memperhatikan tindakan roh senjata dengan saksama. Dia memiliki beberapa pemikiran di benaknya, tetapi ekspresinya tetap tenang. Saat roh senjata berhenti memberi isyarat dan melantunkan mantra, cahaya keemasan menyilaukan muncul di ruang abu-abu. Tanda emas terlihat mengalir dalam cahaya keemasan. Suara Sansekerta yang dalam keluar, dan tanda emas meledak satu demi satu. Setiap rune berubah menjadi bola cahaya keemasan. Dalam sekejap mata, lautan cahaya keemasan yang mempesona muncul di depan Liu Ming. Saat bunyi bahasa Sansekerta terus terdengar, sebuah pintu emas besar selebar 12 meter dan 15 meter perlahan muncul dari permukaan laut. Liu Ming menyipitkan matanya. Di permukaan pintu raksasa, pola roh dengan warna berbeda disusun dalam pola saling bersilangan, membentuk pola yang aneh. Liu Ming menunjukkan ekspresi aneh ketika melihat pintu emas raksasa itu. Dahulu kala, Luohu juga memanggil pintu emas raksasa ini, namun Luohu kini telah menghilang, hanya menyisakan jejak esensinya di cincin Sumeru. Dia telah berjanji pada Luohu bahwa dia akan membangkitkannya kembali di masa depan. Dia kini telah mencapai tingkat pemahaman mistik, namun dia masih belum mengetahui apapun tentang metode kebangkitan. Sambil memikirkannya, pintu emas raksasa itu ditampilkan sepenuhnya di depannya. Pintunya tertutup rapat. Ada aliran lampu warna-warni di pintu. Senjata penjara, spirit melantunkan lagi, dan cahaya 7 warna muncul di telapak tangannya. Dia hendak membuka pintu. Tunggu sebentar, senior, bisakah kamu mengeluarkan aku dulu? Liu Ming tiba-tiba berkata. Senjata penjara spirit terkejut. Dia berhenti dan melihat ke atas. Oke, senjata penjara spirit sepertinya menyadari sesuatu dan melambaikan tangannya pada Liu Ming. Liu Ming langsung muncul di aula sebelumnya. Dia melirik mayat Qingling tanpa kepala dan pria berjubah abu-abu, lalu dia meluncurkan 2 bola api untuk membakar mayat tersebut. Setelah itu, dia dengan hati-hati menghapus semua jejak yang tersisa di sekitarnya. Setelah melakukan ini, dia melihat cermin surgawi di platform batu. Masih ada lingkaran cahaya putih samar yang mengelilingi cermin surgawi, yang sepertinya merupakan pesona yang ditinggalkan oleh Raja Iblis Primal. Liu Ming mendengus, meninju lingkaran cahaya putih, menghancurkannya, dan meraih cermin surgawi tanpa ragu-ragu. Energi lembut datang dari cermin surgawi dan menyatu ke dalam tubuhnya, langsung mengguncang pikirannya. Ini bagus. Liu Ming sangat senang. Meski belum disempurnakan, kualitas cermin surgawi ini tampaknya lebih tinggi daripada Demon Destroy Whip. Dia menyimpan cermin surgawi di cincin Sumeru dan melepaskan pikiran surgawi ke dalam gelembung penjara. Senior, aku sudah selesai. Dia berkata dengan rendah. Kekuatan spiritual yang kuat muncul dari gelembung penjara, dan dia kembali ke ruang penjara setelah kabur. Lumayan, kamu berani mencuri cermin meski ada resiko saat ini. Keberanian Anda patut dipuji. Tampaknya menjadikanmu penguasa penjara yang sebenarnya adalah keputusan yang tepat. Senjata penjara, spirit berkata kepada Liu Ming. Liu Ming tersenyum tipis dan tidak berkata apa-apa. Jika roh senjata tidak membuka pintu emas raksasa, dia tidak akan berani mengambil risiko mendapatkan cermin surgawi. Sekarang karena tidak ada jalan kembali baginya, dia tidak keberatan mengambil risiko mati-matian. Senjata penjara meluncurkan cahaya 7 warna menuju pintu emas raksasa. Saat cahaya 7 warna pecah sedikit demi sedikit di sekitar pintu, pintu dibuka perlahan. Tiba-tiba, cahaya keemasan besar yang menyilaukan keluar dari pintu. Liu Ming memandang dengan cahaya ungu di matanya. Samar-samar dia bisa melihat hantu 8 diagram hitam dan putih yang perlahan berputar di pintu.
Harta karun rahasia yang ditempa oleh pembangkit tenaga listrik kuno itu ada di sini. Setelah masuk, akan ada cobaan lain yang menunggu Anda. Apakah Anda dapat melewati cobaan ini tergantung pada keberuntungan Anda. Senjata penjara, Spirit berkata dengan lemah. Liu Ming sedikit terkejut, lalu dia mengangguk. Saat dia hendak melangkah ke pintu raksasa itu, dia berhenti dan bertanya pada roh senjata. Roh senjata senior, apa yang akan terjadi jika aku gagal melewati ujian di dalam? Maka kamu tidak memenuhi syarat untuk menjadi penguasa penjara. Adapun apa yang akan terjadi, jiwamu akan dipenjara jauh di dalam pesona penjara, sama seperti jiwa iblis lainnya di sini, dan kemudian penjara akan mengintai dan mencari tuan berikutnya. Roh senjata penjara berkata dengan acuh tak acuh. Haha, begitu. Terima kasih telah memberitahuku, senior. Liu Ming tertawa bebas dan terbang ke pintu. Saat dia masuk, hantu 8 diagram yang berputar perlahan tiba-tiba melaju dengan cepat. Gelombang cahaya hitam dan putih membungkus Liu Ming, lalu Liu Ming menghilang ke dalam pintu emas setelah sekejap. Senjata penjara spirit memandang pintu emas yang kosong dengan acuh tak acuh. Setelah sekian lama, dia menghela nafas. Segera setelah itu, kabut abu-abu di sekitarnya bergulung, dan tubuhnya perlahan menghilang ke ruang abu-abu. Tidak lama setelah Liu Ming memasuki pintu emas, cahaya hitam muncul di aula tempat cermin surgawi disimpan dan diubah menjadi susunan hitam. Segera setelah itu, seorang pria parubaya berambut perak dengan topeng emas muncul dari barisan hitam. Tekanan yang mencengangkan tiba-tiba memenuhi seluruh aula. Orang ini tidak lain adalah Raja Iblis Primal. Raja Iblis Primal melihat ke platform batu yang kosong dengan ekspresi jelek. Dia mengeluarkan tablet giok dengan cahaya hitam redup. Ada nama yang terukir di atasnya dengan karakter iblis kuno, yaitu Qi Yao. Namun, namanya menjadi redup saat ini. Bab 1486, Ruang Aneh. Raja Iblis Primal melihat nama redup di tablet giok, dan wajahnya menjadi sedikit lebih suram. Siapa dia? Bahkan Qi Yao dikalahkan. Primal Demon Lord mengerutkan kening dan bergumam. Dia melihat ke arah aula utama, melambaikan tangannya, dan lingkaran gelombang cahaya hitam seperti air menyebar, dengan cepat menjelajahi seluruh aula. Jejak pertempuran di sini menunjukkan tanda-tanda akan terhapus. Bahkan tidak ada sedikit pun aura yang tersisa. Saat ini, lampu hijau tiba-tiba menyala di sudut aula. Primal Demon Lord mengangkat alisnya dan terbang dalam sekejap. Dia melambaikan tangannya dan mengambil lampu hijau ke tangannya. Itu adalah sepotong kerikil hijau seukuran kuku jari tangan. Giok kristal hitam. Raja Iblis Primal membungkus kerikil hijau dengan cahaya hitam, lalu dia bergumam setelah beberapa saat. Kecuali kerikil hijau ini, tidak ada lagi yang tersisa di aula. Raja Iblis Primal menghancurkan kerikil kristal hitam di tangannya. Bahkan dia tidak bisa menyelidiki apapun hanya dengan benda ini. Tidak mungkin keadaan abadi ada di alam inkarnasi. Tidak ada seorang pun yang berkultivasi dalam keadaan pemahaman mistik yang mampu membunuh Qi Yao. Tetapi segala sesuatunya tidak mutlak, pikiran di benak Raja Iblis Primal mulai berputar. Rupanya, sesuatu yang tidak terduga terjadi di alam inkarnasi. Raja Iblis Primal berdiri diam di aula sejenak, lalu dia masuk ke dalam barisan hitam dan menghilang. Di istana Kaisar Iblis di tengah alam inkarnasi, Raja Iblis Primal muncul dalam barisan besar. 1/4 jam kemudian, Raja Iblis Primal tiba di istana besar lainnya. Di tengah istana, ada kompas besar berwarna ungu berukuran puluhan meter tergantung. Ada ratusan tanda aneh yang terukir di tepi kompas. Raja Iblis Primal mengangkat satu tangan, dan kompas ungu memancarkan cahaya redup dan berputar perlahan. Kemudian, seperti kaleidoskop, tirai tipis berwarna ungu muncul di tengah kompas. Pemandangan di setiap tirai tipis berbeda. Ada pegunungan yang tertutup salju, padang rumput, dan lautan. Ada banyak makhluk berkeliaran di antara mereka. Saat kompas besar berputar, pemandangan di tirai cahaya ungu berubah dengan cepat. Primal Demon Lord duduk bersila dengan wajah muram. Sambil meluncurkan simbol, dia mengamati pemandangan tersebut. Perubahan di alam inkarnasi membuatnya sangat khawatir. Entah kenapa, selalu ada emosi yang tak bisa dijelaskan melekat di hatinya. Jika dia tidak dapat menemukan akar permasalahannya, dia tidak dapat berkultivasi dengan tenang. Setelah Liu Ming kehilangan akal sehatnya untuk beberapa saat, cahaya hitam dan putih memudar. Dia menemukan bahwa dia jatuh dari langit.
Dia dengan cepat memberi isyarat dan berhenti di udara. Dia melihat ruang terang di depannya. Di bawahnya ada hamparan pegunungan. Setiap gunung sangat tinggi. Rata-rata gunung tingginya beberapa ribu meter, dan ada banyak gunung di atas 10.000 meter. Sekilas, tak terhitung banyaknya gunung-gunung raksasa yang menjulang ke langit seperti pilar-pilar raksasa, memperlihatkan atmosfer yang luas dan megah. Di pegunungan, terdapat pepohonan kuno yang menjulang tinggi, mata air, dan aliran sungai, menciptakan pemandangan yang damai. Terlebih lagi, ruangan di sini dipenuhi dengan kekayaan roh langit dan bumi yang jauh lebih melimpah dari tempat manapun yang pernah dia kunjungi sebelumnya, yang membuat pikirannya terkagum-kagum. Di pegunungan dan hutan di bawahnya, segala jenis bunga dan buah-buahan eksotis, tumbuhan spiritual, dan obat spiritual dapat dilihat di mana-mana. Kebanyakan dari mereka adalah spesies yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Liu Ming menahan keterkejutan di benaknya, memberi isyarat, dan mendarat di gunung di bawah. Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu dan melihat kembali ke udara, hanya untuk melihat susunan cahaya 7 warna perlahan menyebar ribuan meter di udara. Itu adalah susunan teleportasi yang mengirimnya ke sini. Liu Ming memandangi bayangan gunung. Di sana tumbuh rumput spiritual berwarna hijau zamrud. Beberapa bunga teratai giok mekar di batang hijau. Bunga teratai memancarkan udara yang agak dingin. Uap air di sekitarnya mengembun ketika cuaca dingin, menyebabkan rumput spiritual dikelilingi oleh kabut putih samar. Adegan itu tampak agak fantasi. Teratai salju giok dingin. Liu Ming mengenali rumput spiritual ini. Ini adalah rumput spiritual berbahan dasar air yang sangat berharga. Itu bisa digunakan untuk menyempurnakan pil hati teratai salju yang bahkan berguna untuk keadaan pemahaman mistik. Ia sudah lama punah di benua langit tengah, namun ia dapat dengan mudah menemukannya di sini. Liu Ming memindai dengan pikiran surgawi dan menemukan bahwa dalam 1000 mil, ada lusinan rumput spiritual dengan tingkat yang sama dengan teratai salju giok dingin. Semangat mereka bahkan lebih besar dari teratai salju ini. Tempat apa ini? Apakah itu tempat yang mirip dengan reruntuhan alam atas? Liu Ming tidak bisa tidak menebak. Selain alam atas, dia benar-benar tidak dapat memikirkan tempat yang diberkati seperti ini. Setelah beberapa saat, dia melepaskan udara hitam untuk mengumpulkan Cold Jade Snow Lotus. Pada saat ini, bayangan biru muncul di samping teratai salju seperti anak panah. Dalam bayangan biru ada seekor ular biru kecil dengan tubuh biru dan sepasang sayap biru. Itu mengeluarkan bau amis yang kuat. Gigi ularnya berwarna biru samar, yang jelas sangat beracun. Ular terbang kristal biru, Liu Ming menjentikkan jarinya. Pedang emas melintas dan membelah ular terbang biru itu menjadi 2. Di ruang yang diberkati ini, selain segala jenis material langka, juga terdapat banyak biskin. Yang baru saja dia bunuh adalah kulit binatang Celestial State. Tempat ini sepertinya juga bukan tempat yang aman. Saya harus berhati-hati. Liu Ming menyingkirkan teratai salju giok dingin dan tidak terus mengumpulkan materi spiritual di tempat lain. Jika di lain waktu, dia pasti akan mencari dengan hati-hati, tapi tujuan perjalanannya bukan itu. Aku ingin tahu di mana cobaan yang disebutkan oleh roh senjata itu. Liu Ming melihat sekeliling dengan pandangan kosong dan bergumam pada dirinya sendiri. Dia tidak menemukan petunjuk apapun saat ini. Setelah berpikir sejenak, dia terbang ke arah tertentu. 1 bulan kemudian, di suatu tempat di ruang misterius, 2 gunung raksasa berdiameter puluhan ribu meter, satu merah dan satu hijau, saling berhadapan di kejauhan. Kedua gunung raksasa tersebut dikelilingi oleh hutan lebat. Kedua gunung itu terlihat sangat aneh. Cahaya hitam keluar dari kejauhan, berputar di udara, dan mendarat di tebing gunung raksasa hijau. Orang itu adalah Liu Ming. Setelah penjelajahan selama sebulan ini, dia belajar banyak tentang ruang misterius ini. Ruang di sini tidak besar, radiusnya hanya beberapa ratus ribu mil. Ada beberapa pegunungan besar di tengahnya dan 2 sungai berkelok-kelok melaluinya. Ada lebih banyak gunung dan lembah raksasa daripada danau dan sungai. Di bulan ini, dengan budidayanya, dia hampir menjelajahi seluruh ruang misterius, tapi ini seperti tanah primitif. Selain kekayaan roh langit dan bumi, tidak ada yang istimewa darinya. Adapun harta karun yang menurut Motian dapat digunakan untuk menghadapi Raja Iblis, dan cobaan yang disebutkan oleh roh senjata penjara, dia tidak melihat hal seperti itu sama sekali. Liu Ming mengerutkan kening. Dia mengeluarkan sepotong batu giok hijau.
Di dalam slip giok ada peta. Itu adalah peta ruang yang dia gambar dengan matanya sendiri bulan ini. Petanya hampir selesai. Dia sedang memikirkan apakah dia melewatkan sesuatu selama ini. Tepat ketika Liu Ming terdiam, suara gemerisik datang dari batu besar berwarna hijau di belakangnya. Selusin laba-laba hitam berukuran beberapa kaki merangkak keluar. Liu Ming berhenti berpikir dan berbalik untuk melihat. Laba-laba ini berwarna hitam mengkilat dengan bulu hitam pendek. Mata mereka berwarna merah cerah, membuat mereka terlihat sangat garang. Laba-laba hitam terkemuka menjerit, melengkungkan tubuhnya, dan melompat ke arah Liu Ming. Laba-laba lainnya segera mengikuti dan melompat ke arah Liu Ming. Liu Ming sedikit mengernyit. Laba-laba ini semuanya adalah miskin tingkat rendah dan memiliki kecerdasan rendah, jadi dia tidak akan menganggapnya serius. Dia hanya kesal karena diganggu. Dia bernyanyi dan melambai, dan sebuah cermin kuno berwarna putih muncul di depannya, yang merupakan cermin surgawi. Cahaya putih lembut muncul dari cermin surgawi, menyelimuti selusin laba-laba. Selusin laba-laba tiba-tiba membeku di udara, tidak bergerak maju atau jatuh. Ruangan itu tampak membeku, yang terlihat sangat aneh. Melihat ini, Liu Ming tersenyum dan mengangguk. Selama bulan ini, dia telah menyempurnakan cermin surgawi ini. Cermin ini benar-benar merupakan senjata spiritual mistik dengan banyak kegunaan magis. Penjara luar angkasa adalah salah satu kekuatannya yang dipahami Liu Ming. Dia meluncurkan simbol dan meneriakkan. Api putih kristal muncul dalam cahaya putih. Ketika laba-laba hitam itu menyentuh api putih, mereka meleleh. Liu Ming melambai dan mengambil kembali cermin surgawi ke tangannya. Dia melihat ke cermin kuno dengan pandangan berpikir. Dia tahu bahwa harta karun ini mengandung beberapa jenis kekuatan hukum, tapi dia belum bisa memahaminya sama sekali. Hukum-hukum ini bukanlah salah satu dari 6 jenis kekuatan hukum yang dia kuasai saat ini. Namun satu dari hukum tersebut tampaknya membatasi hukum kegelapannya. Itu bisa jadi hukum yang ringan. Dia menggelengkan kepalanya, menyingkirkan cermin surgawi, dan terbang. Pikirannya terputus sekarang, dan dia tidak dapat memikirkan apapun untuk saat ini, jadi dia melanjutkan perjalanannya untuk melihat apakah dia dapat menemukan hal lain. Setengah hari kemudian, Liu Ming tiba di dataran. Di dataran ini terdapat hamparan luas pepohonan emas lebat yang terlihat cukup spektakuler. Di lautan hutan, sebuah sungai besar yang lebarnya puluhan mil mengalir melaluinya. Gelombang air menghantam pantai dengan momentum yang mengejutkan. Itu adalah satu dari 2 sungai terbesar di wilayah ini. Bab 1487, Hukuman Surgawi dan Kesengsaraan Duniawi. Sungai itu mengalir melalui seluruh hutan emas, lalu berbelok di tikungan, dan mengalir ke kejauhan. Liu Ming sedikit menyipitkan matanya. Dia ingat dengan jelas bahwa ketika dia datang ke sini sebelumnya, sungai di bawahnya tidak memiliki tikungan seperti ini, tetapi membentang lurus ke kejauhan. Sosoknya berkedip beberapa kali dan mendarat di tepi sungai. Bagaimana mungkin? Liu Ming mengerutkan kening. Ingatannya tidak mungkin salah. Tidak ada jejak pesona di sini. Ada rumput hijau setinggi lutut yang tumbuh di kedua sisi sungai, dan tidak ada jejak siapapun yang mengubah arah sungai dengan mantra. Apakah ini ilusi? Atau apakah ini perubahan unik pada ruang ini? Liu Ming memikirkan berbagai penjelasan, tapi dia sebenarnya sangat terkejut. Ruang ini akhirnya menunjukkan beberapa kelainan. Selama dia tenang dan mengikuti petunjuknya, dia pasti akan mendapatkan sesuatu. Saat dia berpikir begitu, dia terbang ke udara dan melihat sekeliling dengan cahaya ungu di matanya. Begitu Liu Ming mengaktifkan murid iblis berpola ungu, dia terkejut. Gumpalan kabut tipis muncul di ruang sekitarnya. Kabut ini bukanlah kabut biasa. Dia tidak menyadari kelainan ini sama sekali tanpa menggunakan murid iblis berpola ungu. Apa yang sedang terjadi? Liu Ming mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri. Sebelum dia mengetahui apa yang terjadi, situasi di sekitarnya berubah lagi. Sungai berkelok-kelok di tanah tiba-tiba berguncang, dan celah besar terbuka di dalamnya, membelah sungai menjadi 2. Air sungai mengalir ke celah itu. Sebuah gunung yang muncul di hutan dekat sungai di tengah suara gemuruh, mencapai langit dalam sekejap. Ini, Liu Ming terkejut saat melihat adegan ini. Perubahan di sekitar tidak hanya tidak berhenti, tetapi semakin intensif. Di tengah kegaduhan, gunung-gunung terjal menjulang dari tanah dan awan di atasnya berjatuhan tanpa henti seolah-olah ruang utama terbalik. Liu Ming tidak terpengaruh di udara.
Dia telah pulih dari keterkejutannya dan dengan tenang melihat perubahan di sekitarnya. Dalam 1/4 jam, perubahan itu akhirnya berakhir. Dataran tadi telah berubah menjadi barisan pegunungan yang megah. Sungai besar sebelumnya juga telah menghilang. Liu Ming dapat melihat dengan jelas bahwa perubahan drastis di sekelilingnya bukanlah ilusi, melainkan perubahan nyata dalam ruang. Dia telah memperluas pemikiran surgawinya. Sekilas, dia menemukan bahwa perubahan drastis barusan tidak terbatas pada tempat di sekitarnya. Medan di banyak tempat dalam radius ribuan mil sepertinya telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Dia terkejut saat mengetahui bahwa perubahan di tempat ini sangat cerdik. Tampaknya telah terjadi pergeseran besar di medannya, dan ada pola tertentu di dalamnya. Kecuali beberapa detail, tata letak seluruh ruangan hampir sama seperti sebelumnya. Jika dia tidak menyaksikan perubahan itu sebelumnya, dia tidak akan menyadarinya sama sekali. Dia mengeluarkan slip peta giok yang dia gambar dan membentaknya. Karena ruangnya akan berubah, peta ini tidak berguna lagi. Setelah pergolakan, sebagian besar biskin di dekatnya terkubur hidup-hidup di bawah tanah. Hanya beberapa biskin lincah dengan kemampuan terbang yang lolos. Hah! Liu Ming terkejut. Setelah perubahan drastis pada medan, kabut aneh di sekitar ruangan sepertinya telah banyak menghilang. Saat ini, kabut mulai mengepul dan berkumpul menuju satu tempat. Liu Ming segera terbang menuju tempat berkumpulnya kabut. Kabut melonjak sangat cepat. Setelah belasan detik, semua kabut di sekitarnya telah menghilang. Liu Ming berdiri di atas ngarai gelap yang memancarkan cahaya kuning. Dia dapat dengan jelas melihat bahwa kabut telah berkumpul jauh di dalam ngarai. Dia memperluas pemikiran surgawi ke kedalaman ngarai. Namun, begitu pikiran surgawinya meluas, pemikiran itu segera ditolak. Liu Ming malah sangat gembira. Setelah merenung sejenak, dia terbang ke ngarai. Ruang di ngarai itu jauh lebih besar dari yang dia bayangkan. Sesaat kemudian, sosoknya muncul di kedalaman ngarai. Ada tirai tipis berwarna kuning di depannya. Ada tanda kuning yang tak terhitung jumlahnya yang memancarkan fluktuasi hukum atribut bumi pada tirai cahaya. Pesona yang mengandung kekuatan hukum, gumam Liu Ming sambil mengerutkan kening. Dia bernyanyi, dan lampu kuning menyala di tubuhnya. Dia perlahan mendekati tirai tipis dan meletakkan tangannya di atasnya. Cahaya kuning yang dipancarkannya menjadi semakin terang. Tanda kuning yang tak terhitung jumlahnya muncul di lengan Liu Ming, dan kemudian lengannya melewati tirai tipis. Dia dipenuhi dengan sukacita. Dia segera membungkus seluruh tubuhnya dengan kekuatan hukum atribut bumi, lalu dia melewati tirai cahaya. Setelah melewati tirai cahaya, Liu Ming terpesona oleh cahaya kemasan. Dia menemukan bahwa ratusan meter kaki di depannya ada sebuah bangunan istana besar. Area bangunannya sangat besar, mencakup ratusan mil, dengan dinding emas dan ubin hijau, kornis, bangunan, dan menara tinggi yang tak terhitung jumlahnya yang tingginya ratusan meter. Seluruh bangunan diselimuti cahaya kemasan. Dari jarak ratusan meter, dia bisa mendengar suara Sansekerta yang dalam bergema di pesona emas. Suara-suara Sansekerta ini sepertinya memiliki efek menjernihkan pikiran. Seharusnya ini tempatnya. Liu Ming merasa sedikit terkejut dan lega. Setelah beberapa kedipan, dia masuk ke kompleks bangunan besar. Pikiran surgawinya segera meliputi seluruh istana. Kecuali dia, tidak ada makhluk hidup lain di sini. Tiba-tiba, dia merasakan sesuatu yang aneh di tengah istana. Dia segera terbang dan sampai di alun-alun raksasa. Di depan alun-alun ada aula megah yang mengeluarkan suara Sansekerta. Liu Ming terkejut. Dia jauh dari aula, tapi dia bisa dengan jelas merasakan fluktuasi kekuatan spiritual yang sangat besar yang memancar dari sana. Dia menarik napas dalam-dalam, berjalan ke aula, dan membuka pintu. Cahaya di aula agak redup. Itu kosong kecuali meja batu di ujung aula. Satu-satunya sumber cahaya di aula itu adalah lampu kaca besar setinggi 3 kaki di atas meja batu. Di atas nyala api keemasan seperti obor, terdapat susunan emas melingkar sekitar 3 meter. Di atas susunan itu ada pedang panjang hitam dan pedang panjang putih. Kedua pedang panjang itu memiliki bentuk yang berbeda. Pedang panjang berwarna putih itu cukup lebar dan tebal. Bilahnya panjangnya 3 kaki dan berwarna putih seluruhnya. Yang aneh adalah pedang itu transparan seperti es. Punggung pedang yang terangkat memanjang dari gagang hingga ujung pedang. Pedang hitam panjang lainnya benar-benar hitam dan memancarkan cahaya hitam redup. Tidak ada pelindung di mana badan pedang dan gagangnya terhubung.
Sekilas, itu tampak seperti tongkat hitam. Kedua pedang panjang itu digantung berdampingan. Pedang panjang berwarna putih itu ujungnya mengarah ke atas dan dua karakter kuno, hukuman surgawi, terukir di pedangnya. Ujung pedang hitam panjang itu mengarah ke bawah. Ada juga dua karakter di pedang itu, yaitu, kesengsaraan duniawi. Cahaya yang dipancarkan oleh kedua pedang itu saling melengkapi, membentuk ilusi 8 diagram hitam dan putih. Perlahan-lahan beredar dan mengeluarkan semburan suara pedang mendengung. Hukuman surgawi, kesengsaraan duniawi, Liu Ming bergumam dengan semangat. Bahkan dengan susunan emas, dia masih merasakan pedang ki menakutkan yang memancar dari pedang hitam dan putih. Aura ini jelas merupakan senjata spiritual mistik, dan jauh melampaui Demon Destroy Whip dan Celestial Mirror. Di dalam kantong pedang di pinggangnya, Void Sword Maru sepertinya merasakan sesuatu dan menjerit ketakutan. Liu Ming meluncurkan simbol ke dalam kantong pedang dan menenangkan pedang Maru. Dia menarik napas dalam-dalam dan hendak melangkah ke aula. Pada saat ini, nyala api keemasan dari lampu emas tiba-tiba bersinar terang, dan kekuatan yang lembut namun sangat kuat tiba-tiba meletus dan mendorong Liu Ming mundur. Liu Ming mundur beberapa meter, menunjukkan ekspresi ketakutan. 5 aliran cahaya muncul dari cahaya emas dan berubah menjadi 5 sosok. Orang paling kiri adalah seorang pria dengan alis berbentuk pedang. Dia memiliki penampilan yang tampan. Dia mengenakan jubah emas besar dan membawa pedang emas raksasa di punggungnya. Pedang itu terselubung, tapi Liu Ming masih bisa merasakan niat pedang agung yang tak terkatakan. Di sebelah pria berjubah emas adalah pria berotot dengan tubuh bagian atas telanjang dan rok rumput di pinggangnya. Kulitnya berwarna hijau tua. Otot tubuh bagian atas dan lengannya menonjol secara tidak normal, tampak seperti seorang kultivator fisik. Orang ini memegang kapak hijau besar, memancarkan fluktuasi atribut kayu yang kuat. Berdiri di tengah adalah seorang lelaki tua berjubah kuning. Dia begitu bungkuk sehingga dia hampir tidak bisa mengangkat punggungnya. Kepalanya hampir sejajar dengan lututnya. Meskipun orang ini tampak tua, dia memberi Liu Ming rasa solid dan tak tergoyahkan. Di antara 5 orang, aura orang ini adalah yang paling kuat. Di sebelah kanan lelaki tua itu ada seorang lelaki gemuk botak yang mengenakan jubah merah. Dia memiliki kulit gelap. Dia memiliki senyuman di wajahnya. Jejak api melilit tinjunya. Ada sosok berwarna biru di paling kanan, mengenakan jubah istana berwarna biru aqua dengan rambut disisir tinggi, memberikan kesan acuh tak acuh. Wajah wanita ini ditutupi kerudung putih, tapi dia pasti wanita yang mempesona. Bab 1488, Gua Surgawi. Liu Ming terkejut. Dia melirik ke 5 orang itu, berhenti sejenak pada pria berjubah emas di paling kiri. Ini pasti pertama kalinya dia melihat orang ini, tapi orang ini memberinya perasaan familiar. Setelah bertahun-tahun, apakah seseorang akhirnya datang ke sini lagi? Sebelum Liu Ming bisa memikirkannya, lelaki tua bungkuk berjubah kuning yang berdiri di tengah mengangkat matanya dan melihat ke atas. Mata lelaki tua bungkuk ini tampak agak keruh, namun juga bersinar. Dia sepertinya bisa melihat pikiran orang secara sekilas, memberi Liu Ming perasaan tidak ada yang disembunyikan. Beberapa orang lainnya juga melihat Liu Ming di luar aula. Saya bertanya-tanya bagaimana cara saya menyapa beberapa senior. Tubuh Liu Ming terguncang, tapi dia tetap bertanya dengan tenang. 5 sosok di depannya tidak terlihat seperti orang sungguhan, melainkan hantu, namun aura yang terpancar dari hantu ini juga sangat kuat dan sama sekali tidak kalah dengan dirinya. Kami akan memberitahumu nanti. Wah, sepertinya kamu adalah penguasa gua surgawi generasi ini. Kata pria berotot yang memegang kapak raksasa hijau. Suaranya nyaring seperti guntur, membuat udara berdengung. Gua surgawi. Junior memasuki tempat ini hanya setelah dikenali oleh roh senjata penjara. Liu Ming terkejut, lalu berkata jujur. Setelah mendengar kata-kata Liu Ming, yang lain saling memandang. Penjara? Haha, metaforanya cukup tepat. Penjara yang Anda bicarakan sebenarnya disebut Gua Surgawi. Penjara hanyalah nama samaran yang kalian sebutkan, kata pemuda berjubah emas. Jadi benda ini disebut Gua Surgawi. Liu Ming bergumam pada dirinya sendiri. Untuk dikenali oleh roh senjata Gua Surgawi, Anda harus memiliki sesuatu yang luar biasa, tetapi untuk budidaya Anda memang agak lemah. Kata pria gemuk botak berjubah merah sambil tersenyum. Matanya hampir menyipit. Saya sudah mengungkapkan identitas saya.
Saya ingin tahu siapa seniornya. Apakah Anda senior kuno yang menempa gua surgawi ini? Liu Ming sedikit mengernyit, menangkupkan tinjunya, dan membungkuk. Bukan kami yang memalsukan gua surgawi ini. Meskipun harta karun ini hanyalah senjata ajaib abadi, namun mengandung hukum ruang dan waktu. Itu ditempa oleh Tuan kita, Tuan Langit ke-9. Kami berlima hanya melakukan sedikit usaha. Orang tua bungkuk itu berkata dengan suara hormat, sepertinya sangat menghormati Dewa Langit ke-9 yang dia bicarakan. Beberapa orang lainnya pun tampak khusyuk saat mendengar nama tersebut. Hukum ruang angkasa dan hukum waktu, mata Liu Ming sedikit berkedip. Dia telah mendengarnya dari Mo Tian dan Luohu sebelumnya, tetapi tampaknya itu bukanlah kekuatan hukum yang dapat dipahami oleh para penggarap di alam bawah. Wah, kamu tidak perlu terlalu banyak berpikir. Hukum ruang dan waktu sudah menjadi milik hukum surga ke-9. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dipahami oleh kalian dari alam bawah. Pria kekar berkapak hijau itu berkata dengan nada bersenandung. Hukum surga ke-9, Liu Ming tergerak. Dia ragu-ragu sejenak sebelum bertanya. Bukankah para senior adalah penggarap alam ini? Ya, kami berlima telah lama naik ke alam atas. Apa yang Anda lihat sekarang hanyalah jejak klon pikiran surgawi yang kami proyeksikan menggunakan kekuatan gua surgawi. Pria tua bungkuk itu memelototi pria kekar berkapak hijau itu dan berkata. Jadi senior adalah kultivator alam atas, saya Liu Ming, murid dari Sekte Taiking Benua Langit Tengah. Tubuh Liu Ming bergetar, dan dia membungkuk. Pria berjubah emas itu bergerak sedikit dan menatap Liu Ming ketika mendengar ini. Tidak perlu sopan. Meskipun kultivasi Anda masih sedikit lemah, Anda telah memahami 6 dari 7 hukum unsur yin dan yang serta 5 elemen. Ini dianggap langka di alam bawah. Pria berjubah emas itu berkata sambil tersenyum tipis. Dipahami. Liu Ming berdiri tegak dan menegaskan sambil memikirkan arti dari apa yang disebut yin yang dan 5 elemen dalam pikirannya. Karena kamu adalah penguasa gua surgawi, kamu harusnya mengetahui sesuatu tentang Raja Iblis Primal. Primal Demon Lord sangat berbakat dan sangat ambisius. Karena keinginan egoisnya sendiri, dia mencoba menyerang dunia manusia dan menjungkirbalikkan seluruh benua. Untungnya, penguasa langit ke-9 mengambil tindakan tepat waktu dan menghentikannya dengan mengorbankan banyak vitalitas. Namun, orang ini sangat licik. Meskipun dia terluka parah pada akhirnya, dia tidak ragu-ragu untuk mengorbankan pasukan iblis kuno, berubah menjadi ribuan klon untuk menipu penguasa langit ke-9, dan melarikan diri kembali ke alam iblis kuno. Sayangnya, karena berbagai alasan, kami tidak dapat melenyapkannya. Setelah penguasa langit ke-9 naik, dia akan segera mencapai kondisi transendensi setelah bertahun-tahun. Begitu dia menerobos, tidak hanya akan ada bencana lain yang membahayakan tatanan alam bawah, tetapi alam atas juga akan terpengaruh, jadi dia harus dilenyapkan. Orang tua bungkuk itu memberitahu Liu Ming apa yang terjadi saat itu dengan ekspresi tenang. 4 orang lainnya menghela nafas dengan emosi. Bahkan wanita muda berkostum istana biru yang diam di sisi paling kanan pun tidak terkecuali. Jadi itulah yang terjadi. Liu Ming terkejut. Kami berada di alam atas dan tidak dapat mengambil tindakan, jadi jika kami ingin menyingkirkan Raja Iblis Primal, kami harus mengandalkan kekuatan Anda dan orang lain di alam bawah. Meskipun hal ini berbahaya, ini adalah peluang besar bagi Anda. Pedang hitam dan putih ditempa oleh penguasa langit ke-9 sebelum naik. Itu adalah senjata rahasia untuk menghadapi Raja Iblis Primal. Pria berjubah emas itu berkata dengan makna yang dalam. Tubuh Liu Ming bergetar. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat kedua pedang itu. Namun, tidak sembarang orang dapat mengemban tugas penting untuk membasmi kejahatan, membela keadilan, dan menjaga ketertiban di alam bawah. Jika Anda ingin mendapatkan pedang hukuman surgawi dan kesengsaraan duniawi, Anda harus lulus ujian kami. Orang tua bungkuk itu melirik pria berjubah emas itu, terbatuk, dan berkata, Ya saya mengerti. Liu Ming bersedia menerima cobaan dari beberapa senior. Liu Ming menarik napas dalam-dalam, menekan keterkejutan di hatinya, dan berbicara dengan tenang. Oke. Keberanianmu patut diacungi jempol. Mari kita mulai dengan saya. Pemuda berjubah emas itu berkata dengan suara rendah. Liu Ming buru-buru memusatkan dan menyalurkan kekuatan spiritual. Ada cahaya hitam samar di tubuhnya. Pemuda berjubah emas langsung muncul di depan Liu Ming.
Dia melihat ke atas dan ke bawah pada Liu Ming dan mengedipkan mata pada Liu Ming sedikit dari sudut yang tidak dapat dilihat oleh orang-orang di belakangnya. Liu Ming tampak terkejut, tetapi pria berjubah emas itu telah mencabut pedang emas di punggungnya. Anda membawa kantong pedang, dan Anda sudah mulai memahami hukum atribut logam. Anda harus mahir dalam teknik pengendalian pedang. Jika kamu bisa mempertahankan serangan pedangku, kamu dianggap lulus. Pemuda berjubah emas itu berkata dengan suara yang dalam. Saat berikutnya, pedang ki emas yang mempesona terpancar dari pemuda berjubah emas. Samar-samar itu terkondensasi menjadi teratai emas raksasa. Niat pedang melonjak yang tak terlukiskan tiba-tiba menyebar, menekan ke arah Liu Ming seperti kekuatan yang luar biasa. Isinya kekuatan hukum logam yang sangat murni. Wajah Liu Ming berubah muram. Dia dengan cepat membuat gerakan pedang, lalu hantu hitam dan putih muncul di belakangnya. Pada saat yang sama, 12 mutiara sungai gunung muncul di sekelilingnya dalam sekejap. Bersamaan dengan itu, Demon Destroy Whip muncul di tangannya. Bayangan cambuk hijau muncul di sekujur tubuhnya seperti ular piton hijau. Senjata spiritual mistik. Saya tidak pernah berpikir Anda akan memiliki kesempatan seperti itu. Pemuda berjubah emas itu terkagum-kagum dengan cambuk penghancur iblis, lalu dia berteriak dan menyerang. Begitu tubuhnya bergerak, tangan kanan yang memegang pedang menghilang seketika. Liu Ming terus menatap pemuda berjubah emas itu, dan dia dikejutkan oleh pemandangan ini. Berdengung, pedang emas Ki tiba-tiba melesat dari segala arah, mengerumuninya dalam pedang emas tak berujung ini. Sebelum pedang Ki tiba, Liu Ming sudah bisa merasakan niat pedang yang kuat. Dia akan dipotong-potong pada saat berikutnya. Semangat primordialnya bersinar, dan tubuhnya terguncang. Matanya langsung kembali jernih. Saat dia mendengus, 12 mutiara sungai gunung bersinar dan mengembun menjadi bola kuning raksasa. Dengan kilatan cahaya kuning, batu yang tak terhitung jumlahnya seukuran batu giling terbang keluar dari bola kuning dengan semburan kekuatan hukum atribut bumi, bertabrakan dengan pedang emas Ki. Gemuruh. Itu seperti suara guntur teredam yang tak terhitung jumlahnya. Pedang emas Ki hancur, dan batu-batunya terpotong-potong. Namun, pedang emas Ki terus menembak, dengan cepat menekan hujan batu dan menyerang bola kuning. Bola kuning itu terkoyak oleh pedang Ki dalam sekejap mata, dan pedang Ki masuk. Ada benturan logam yang teredam. Bola kuning menghilang, memperlihatkan situasi di dalamnya. Liu Ming sedang berdiri di perisai kuning persegi saat ini. 12 mutiara sungai gunung muncul di bagian atas, bawah, kiri dan kanan tubuhnya, mempertahankan perisai persegi. Perisai persegi itu mengumpulkan seluruh kekuatan spiritual dari 12 mutiara sungai gunung, sehingga hampir sempurna. Meski berkedip-kedip setelah dipukul, ia tetap stabil seperti biasanya. Tetapi pada saat ini, langit di atas Liu Ming bersinar, dan pedang emas raksasa yang mempesona menebas dengan momentum yang tak ada habisnya. Kekuatan pedang ini jauh melebihi ribuan pedang Ki di sekitarnya. Pada saat ini, sepertinya hanya pedang ini yang tersisa. Begitu menyentuh perisai persegi, retakan segera muncul di perisai itu. Liu Ming mendengus, dan cambuk penghancur iblis bersinar dan menjadi 10 kali lebih tebal. Dengan sekali jentikan, itu seperti seekor ular piton hijau raksasa yang mencambuk ke arah pedang emas raksasa. Suara keras yang mengguncang bumi. Saat keduanya bertabrakan, cahaya keemasan dan hijau meledak. Ruang di sekitarnya tampak tiba-tiba terbelah menjadi dua warna emas dan hijau dan hancur berkeping-keping. Uji coba pertama sudah memberikan banyak tekanan. Bahkan jika Liu Ming bisa bertahan, bisakah senjatanya bertahan sampai akhir? Bab 1489, Taktik Pedang Taigeng. Akhirnya, saat lampu hijau hampir habis, pedang emas raksasa itu pun meredup. Pedang itu terlempar ke udara, dan kemudian pria berjubah emas muncul di samping pedang raksasa itu. Liu Ming juga terhuyung mundur beberapa langkah. Ada pandangan aneh di matanya. Saat pedang raksasa dan cambuk bertabrakan tadi, lawan sepertinya sengaja menahan kekuatannya. Jika tidak, bahkan jika dia menggunakan Demon Destroy Whip untuk memblokir pedangnya, dia pasti akan terluka oleh ketajaman pedangnya. Tidak buruk. Pemuda berjubah emas itu menyingkirkan pedang emas raksasa itu dan memuji. Dia melihat sekeliling, lalu menjentikkan jarinya dan menembakkan cahaya keemasan dengan cepat. Sebelum Liu Ming bisa bereaksi, cahaya keemasan telah menembus dahinya. Liu Ming terkejut. Saat dia hendak berteriak,
cahaya keemasan berubah menjadi buku emas dengan 4 karakter emas, taktik pedang Taigeng. Taktik pedang Taigeng, pedang Taigang, kamu, Liu Ming menatap pria berjubah emas itu dengan kaget. Set, aku akan mendapat masalah jika orang lain mengetahuinya. Jika Anda memiliki kesempatan di masa depan, ingatlah untuk meninggalkan seni pedang ini di Sekte Taiking. Suara pria berjubah emas terdengar di benak Liu Ming. Kemudian dia memberi isyarat dan menghilangkan ki pedang emas di sekitarnya. Bagus sekali, kamu telah mempertahankan pedang Taigengku. Anda telah lulus ujian saya. Pria berjubah emas itu melirik Liu Ming dengan ringan, lalu dia kembali ke posisi semula. Terima kasih, senior. Liu Ming membungkuk pada pria berjubah emas itu sambil memikirkan berbagai hal di benaknya. Orang tua bungkuk itu melirik pemuda berjubah emas dengan secercah cahaya di matanya. Ojiji, selanjutnya kamu, kata lelaki tua bungkuk itu kepada lelaki kekar berkapak hijau. Pria kekar berkapak hijau itu melirik cambuk penghancur iblis di tangan Liu Ming, tersenyum kecut, dan menggelengkan kepalanya. Seniorka, dia memiliki senjata spiritual mistik dengan atribut kayu. Kekuatan kloningku memiliki kekuatan terbatas. Saya khawatir persidangan saya tidak akan berpengaruh apapun padanya. Jadi aku akan lulus. Liu Ming terkejut, tapi dia tidak mempermasalahkannya. Orang tua bungkuk dan yang lainnya juga menunjukkan sedikit keterkejutan di wajah mereka, melihat cambuk penghancur iblis di tangan Liu Ming. Tidak ada kata yang terucap untuk beberapa saat. Kalau begitu, aku yang berikutnya, kata pria gemuk botak berkulit gelap di sebelah pria tua bungkuk itu. Tubuh montoknya sedikit bergoyang, dan dia mendarat di luar aula dengan sangat cekatan. Dia menggosok kedua tangannya, membelahnya, dan menembakkan 2 sinar lampu merah. Lampu merah menyala, dan Liu Ming menemukan dirinya berada di ruang merah dengan radius ribuan meter. Hanya dia dan pria gemuk berkulit gelap yang tersisa di ruangan itu. Nak, aku yakin kamu dapat melihat bahwa kita berlima ahli dalam salah satu dari 5 elemen hukum, jadi ujianmu juga didasarkan pada ini. Di ruang ini, tidak ada senjata ajaib yang bisa digunakan. Saya akan menguji kekuatan fisik Anda dan pemahaman Anda tentang hukum atribut api. Pria gemuk botak berkulit gelap itu berkata sambil tersenyum. Liu Ming terkejut. Sebelum dia sempat memikirkannya, lapisan cahaya merah samar muncul di sekelilingnya. Cambuk penghancur iblis ditekan oleh lampu merah. Bahkan tubuhnya sendiri pun dibatasi. Dia buru-buru menyalurkan kekuatan hukum atribut api, dan kemudian tindakannya kembali normal. Dalam hal ini, saya akan belajar dari senior. Liu Ming berbalik dan menyingkirkan Demon Destroy Whip dan Mountain River Pearl. Lampu merah samar bersinar di tubuhnya. Dia memiliki sedikit pemahaman tentang hukum atribut api, tetapi dia memiliki keyakinan mutlak pada kekuatan fisiknya. Keberanianmu patut dipuji, tapi aku harus mengingatkanmu satu hal. Meskipun saya mencapai keadaan abadi dengan hukum atribut api, saya masih seorang kultivator fisik di alam bawah. Pria gemuk berkulit gelap itu tiba-tiba menunjukkan senyuman licik. Tubuhnya tumbuh dengan cepat, berubah menjadi raksasa kekar hitam setinggi 30 meter. Ada pola roh yang tak terhitung jumlahnya di kulitnya, dan ada cahaya merah samar mengalir di atasnya. Liu Ming mundur selangkah karena terkejut dengan tekanan luar biasa yang berasal dari pria berbilah pedang itu seolah-olah ada raksasa yang berdiri di depannya. Mencapai tingkat pemahaman mistik dengan seorang kultivator fisik jauh lebih sulit daripada para kultivator biasa. Oleh karena itu, sangat sedikit orang yang mempraktikkan teknik fisik di setiap sekte. Namun, begitu berhasil, sang kultivator pasti akan menjadi pembangkit tenaga listrik teratas di antara rekan-rekannya. Dengan analogi, keadaan abadi tidak terkecuali. Jangan khawatir, saat ini saya hanya proyeksi tiruan. Saya tidak bisa menampilkan kekuatan penuh saya. Selama kamu bisa bertahan selama 15 menit, kamu dianggap lulus ujianku. Pria botak itu terkekeh. Tanpa melihatnya melakukan gerakan apapun, bayangan kepalan tangan merah seukuran rumah telah tiba sebelum Liu Ming. Liu Ming mundur ratusan meter dalam kilatan hitam. Tapi yang mengejutkannya adalah bayangan tinju merah mengikutinya. Jaraknya sudah 30 meter darinya. Ruang di sekelilingnya bersinar dengan cahaya merah, dan kekuatan hukum atribut api yang kuat datang dengan tekanan bayangan tinju. Liu Ming merasa ngeri. Kekuatan hukum atribut api di sekitarnya menekan seperti dinding lunak. Menghadapi bayangan tinju lawan yang menindas, dia tidak bisa menghindarinya.
Pemahaman dan penggunaan hukum lawan jauh melampaui pemahamannya sendiri. Dia meraung dalam pikirannya, dan jejak iblis yang sebenarnya muncul di dahinya, diikuti oleh pola iblis hitam yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya. Sosoknya menjadi 2 kali lipat di tengah ledakan suara berderak. Api iblis hitam membakar tubuhnya. Aura besar dari keadaan pemahaman mistik mengguncang seluruh ruangan. Liu Ming, yang telah menyelesaikan True Demon Infusion, tampak seperti iblis yang turun ke dunia. Tangannya bersinar dengan cahaya hitam dan menekan bayangan tinju merah. Ledakan. Terjadi ledakan. Saat kedua tinju bertemu, fluktuasi energi yang kuat menyebabkan lampu merah di sekitarnya pecah sedikit demi sedikit. Ruangnya juga sedikit berfluktuasi. Liu Ming mengerang, merasakan kekuatan besar menembus lengannya. Tulang lengannya hancur. Dia terlempar ke belakang sejauh 60 meter, dan lengannya tergantung ke samping. Dia tampak ngeri. Pukulan lawan sangat mendominasi, pukulan terbaik yang pernah dia temui sebelumnya. Selain itu terdapat energi atribut api yang membakar. Dia menggunakan rahasia tulang neraka dan infus iblis sejati, sehingga kekuatan fisiknya jauh melebihi rata-rata keadaan pemahaman mistik. Namun, dia masih terluka ringan dalam satu pukulan. Jika itu adalah seorang kultivator negara pemahaman mistik secara umum, pukulan ini mungkin akan melukainya dengan parah jika tidak membunuhnya. Kekuatan seperti itu sungguh mengerikan. Untungnya, esensi darah Sky Biskin di tubuhnya sudah mulai berlaku. Perasaan sejuk dan mati rasa muncul di lengannya tidak lama kemudian, lengannya pulih sepenuhnya. Tubuh pria botak itu pun ikut bergoyang, dan dia mundur 2 langkah dengan ekspresi terkejut. Kekuatan fisik Liu Ming jauh melampaui ekspektasinya. Meskipun dia menjatuhkan lawannya dengan satu pukulan, serangan balik yang keras juga menghentikan pengejarannya. Tidak buruk, pria kekar botak itu berpenampilan fanatik. Dia menyilangkan tangannya dan meluncurkan ratusan bayangan kepalan tangan merah ke arah Liu Ming seperti hujan meteor. Setelah sosok Liu Ming kabur, dia terbelah menjadi 4 sosok identik dan melarikan diri ke arah yang berbeda sebelum bayangan tinju menghantam. Mata pria kekar botak itu berkedip sedikit, menunjukkan senyuman. Dia segera melihat ke arah sosok dan mengarahkan ratusan bayangan kepalan tangan merah ke arah sosok itu. Sosok itu kembali menjadi Liu Ming, dan 3 sosok lainnya menghilang seketika. Wajahnya jelek. Pikiran surgawi lawannya jauh lebih unggul daripada miliknya, sehingga 3 fatamorgana bayangan tidak akan pernah berhasil pada lawannya. Melihat ratusan bayangan kepalan tangan merah tiba-tiba mendekat, Liu Ming menjabat tangannya dan meluncurkan 6 naga hitam raksasa dan 6 harimau hitam raksasa. Yin Qi hitam bergulir di sekitarnya. Dengan kultivasinya saat ini, ditambah dengan pemahamannya tentang hukum kegelapan, penjara neraka harimau naga yang dia lakukan hampir menjadi entitas fisik. Pada saat yang sama, rune hukum hitam yang tak terhitung jumlahnya dapat dilihat pada naga dan harimau, membuat mereka 100 kali lebih kuat. Keenam naga dan 6 harimau itu meraung dan bertabrakan dengan bayangan tinju yang tak terhitung jumlahnya. Naga dan harimau membentuk dinding di depan Liu Ming dan dengan panik menggigit bayangan tinju. Namun, bayangan tinju pria botak itu sangat kuat. 6 naga dan 6 harimau hanya bertahan beberapa detik sebelum roboh. Liu Ming menemukan peluang. Tangannya diselimuti tanda hitam. Ada kekuatan hukum kegelapan yang melekat pada mereka. Dia mendengus dan memukul bayangan tinju hitam dan bayangan tinju merah. Serangkaian suara keras. Bayangan tinju hitam dan merah yang tak terhitung jumlahnya bertabrakan di udara dan meledak satu demi satu. Lingkaran merah dan hitam menyapu ke segala arah. Kekuatan yang melonjak membuat Liu Ming dan pria botak itu menjauh. Tubuh Liu Ming bergetar, dan dia meludahkan seteguk darah. Wajahnya menjadi sedikit jelek. Tubuhnya terkena kekuatan yang sangat besar, dan otot-otot di tubuhnya mungkin robek. Untungnya, darah setan langit di tubuhnya dengan cepat memperbaiki tubuhnya dalam beberapa detik. Bagus. Anda dapat mempertahankan 2 serangan dari saya. Aku tidak akan terlalu sering mengganggumu. Selama kamu bisa menolak langkahku selanjutnya, kamu dianggap telah lulus ujianku. Pria botak itu mengangguk ketika melihat aura Liu Ming sepertinya pulih dengan cepat. Saat berikutnya, api yang berkobar muncul di tubuhnya bersama dengan tanda merah seperti dewa api. Tubuh montoknya tiba-tiba melompat dan terjatuh dengan cepat. Dengan bantingan keras, naga api sepanjang beberapa meter berlari keluar dengan kaki sebagai pusatnya. Jumlahnya lebih dari 1000. Aduh,
Raungan naga terdengar. Lebih dari 1.000 naga api langsung menyatu menjadi naga api raksasa yang panjangnya lebih dari 3.000 meter. Pria botak itu memancarkan cahaya merah ke tubuh naga api. 4 cakar naga tumbuh di naga api. Itu menyerang Liu Ming dengan kekuatan destruktif. Bab 1490, Arai Fase Ganda Bumi Pasang Surut. Liu Ming merasakan gelombang panas terik mengalir ke arahnya, membuat darahnya mendidih. Kekuatan hukum atribut api yang berasal dari naga api jauh lebih unggul dari 2 serangan tadi. Naga api memiliki momentum untuk membakar segala sesuatu di dunia. Jika dia bisa mengaktifkan Mountain River Purse, Demon Destroy Whip, atau Celestial Mirror saat ini, seharusnya tidak sulit untuk memblokir serangan naga api, tapi dia tidak bisa menggunakan apapun sekarang. Untungnya, ruang lampu merah ini tidak menghalangi penggunaan kekuatan hukum lainnya. Saat memikirkan cara untuk melawan serangan itu, dia tidak menghentikan tindakannya. Dia menjabat tangannya dan melepaskan naga hitam dan harimau itu lagi. Saat Liu Ming menembakkan serangkaian cahaya hitam, naga dan harimau menyatu menjadi awan hitam raksasa, memancarkan lingkaran-lingkaran cahaya hitam misterius. Ada semburan peluit di awan hitam, dan tanda hitam muncul satu demi satu. Gelombang fluktuasi hukum kegelapan menyebar. Di antara kekuatan hukum yang dimiliki Liu Ming saat ini, yang paling kuat tentu saja adalah hukum kegelapan. Jika dia ingin bersaing dengan kekuatan hukum atribut api lawan, ini adalah pilihan terbaik. Semburan gesekan logam datang dari awan hitam, lalu seekor burung hitam raksasa beberapa ribu meter terbentuk di tengah awan hitam. Kedua sayap hitam itu panjangnya sekitar 3.000 meter, menutupi seluruh langit. Tubuhnya ditutupi bulu besi hitam, tetapi kepalanya adalah kepala naga. Di mulut besarnya, taringnya terjalin. Sepasang cakar hitam di perut bagian bawah seperti 10 pedang hitam, membuat orang bergidik. Kemunculan burung hitam raksasa itu terjadi dalam sekejap mata. Liu Ming mengarahkan jarinya, dan lingkaran hitam besar muncul di burung hitam raksasa itu. Ia meraung dan bergegas menuju naga api. Kedua raksasa tersebut masing-masing membawa kekuatan hukum tirani dan bertabrakan dengan sengit. Kekuatan yang tak terlukiskan menyebar dari titik tumbukan. Ruang di sekitarnya berubah secara gila-gilaan. Bahkan terdengar suara pecahan kaca di sekelilingnya. Kedua raksasa itu menyerang satu sama lain dengan panik, memancarkan semburan cahaya merah dan hitam. Liu Ming dan pria kekar botak masing-masing merapal mantra dari belakang dengan ekspresi serius. Pada awalnya, burung hitam raksasa dan naga api berimbang, tetapi setelah beberapa saat, burung hitam raksasa secara bertahap dirugikan. Ia dipaksa mundur oleh naga api yang sangat kuat. Ada beberapa luka terbakar yang disebabkan oleh cakar naga api. Tiba-tiba, naga api itu mengambil sebuah celah dan menggigit leher burung hitam raksasa itu. Bersamaan dengan itu, keempat cakarnya mencengkeram berbagai titik di tubuh burung hitam raksasa itu. Cakar tajam yang terbakar menembus jauh ke dalam tubuh burung itu. Dengan suara robekan, burung hitam raksasa itu terkoyak menjadi beberapa bagian, berubah menjadi awan hitam bergulung di tengah kobaran api. Liu Ming mendengus dengan wajah pucat. Dia sepertinya menderita luka dalam. Lalu dia berlari menuju tepi ruang merah, ingin melarikan diri. Pria kekar botak itu menyipitkan matanya sedikit, dan dia menyalakan lampu merah. Naga api bersinar dan mengejar Liu Ming. Naga api itu menyusul Liu Ming dalam sekejap mata. Ekor api raksasa itu mengayun ke belakang Liu Ming. Tekanan kuat dari gelombang panas mengejutkan Liu Ming. Liu Ming buru-buru menghindar ke samping. Pada saat yang sama, udara hitam melonjak dan membentuk perisai cahaya hitam persegi di belakangnya. Ekor naga menghantam perisai cahaya dengan keras, dan sekumpulan api menyala dengan ganas. Perisai cahaya langsung runtuh dan berubah menjadi gumpalan asap hijau. Namun, ekor naga juga diperlambat oleh blok ini, nyaris tidak menyentuh punggung Liu Ming. Puff! Liu Ming dikirim terbang seperti meteor, menabrak tirai lampu merah. Dia memuntahkan seteguk darah. Tanpa henti, naga api itu mengayunkan cakar naganya ke arah Liu Ming lagi. Meskipun Liu Ming baru saja terluka, dia tidak panik sama sekali. Dia memberi isyarat dan melepaskan sepasang sayap perak. Cahaya air biru cerah muncul di sayap daging, dan tanda biru muncul satu demi satu. Dengan kilatan cahaya biru, sosok Liu Ming tiba-tiba menghilang. Saat berikutnya, dia muncul di tepi tirai lampu merah yang berjarak 300 meter, melarikan diri dari cakar fatal naga api.
Naga api itu berbalik dan mengayunkan ekornya ke arah Liu Ming sekali lagi. Liu Ming sudah bersiap. Sambil mendengus, tubuhnya memancarkan cahaya kuning, membentuk bidang kuning berukuran 300 meter di sekelilingnya. Ekor naga itu menghantam lapangan kuning dengan keras, dan Liu Ming dengan cepat meneriakkan dan memberi isyarat. Di lapangan kuning, lampu kuning yang tak terhitung jumlahnya melilit ekor naga. Tepat ketika ekor naga hendak mengenai Liu Ming, tiba-tiba ia berbalik ke samping dan melewati tubuh Liu Ming. Ekor naga itu membentur tirai lampu merah di bawah pancaran cahaya kuning. Suara keras, ruang merah bergetar, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di tirai tipis. Seluruh ruang segera runtuh. Liu Ming kembali ke aula, dan naga api juga muncul di udara aula. Tanpa campur tangan pesona di ruang lampu merah, Liu Ming melepaskan Demon Destroy Whip dan bergegas menuju naga api. Tapi saat ini, lampu merah melesat ke naga api. Tubuh naga api raksasa itu dengan cepat menyusut dan berubah menjadi bola cahaya merah yang menyilaukan. Liu Ming berhenti dan melihat ke kejauhan. Pria kekar botak muncul di sana pada suatu saat. Dia melambai dan mengingat kembali lampu merah ke tubuhnya. Bagus, Anda bisa secara fleksibel menggunakan berbagai kekuatan hukum saat menghadapi krisis, dan Anda tahu cara meminjam kekuatan musuh. Saya akan menganggap Anda telah lulus ujian ini. Pria kekar botak itu berkata sambil tersenyum. Tubuh pria kekar botak telah kembali ke tampilan aslinya, dan aura ganasnya telah lama hilang. Liu Ming terkejut. Dia menyingkirkan cambuk penghancur iblis, membungkuk pada pria kekar botak, dan berkata, "Terima kasih, senior." Pria kekar botak itu terkekeh lagi dan terbang kembali ke tempatnya berada. Melihat Liu Ming melewati 3 percobaan berturut-turut, lelaki tua bungkuk itu tampak sedikit terkejut. Saat ini, hanya lelaki tua bungkuk dan perempuan berbaju biru yang diam saja yang tidak mengambil tindakan. Sangat bagus. Pemahaman Anda tentang hukum dan pengalaman praktis cukup baik. Tampaknya Anda benar-benar dapat melewati cobaan kami. Saudari muda Sui, hanya kau dan aku yang tersisa saat ini. Apakah kamu ingin pergi dulu? Pria tua bungkuk itu pertama-tama memuji Liu Ming, lalu dia bertanya pada wanita berpakaian biru di sampingnya. Dalam hal ini, kita tidak perlu mengambil tindakan sendiri-sendiri. Kami bersama-sama menyiapkan Tidal Earth Dual Pace Array. Jika dia bisa keluar dari barisan, dia akan lulus ujian. Wanita berbaju biru itu berkata dengan lemah. Suaranya dingin dan menyenangkan, tapi juga sangat halus. Pria tua bungkuk itu sepertinya tidak menyangka wanita berbaju biru itu akan memberikan saran tersebut. Setelah berpikir sejenak, dia mengangguk dan berkata, "Ide Junior Sister Sui bagus, jadi ayo lakukan ini." Liu Ming terkejut. Salah satu dari 5 di antaranya akan membuatnya kewalahan. Jika keduanya bergabung, dia tidak akan memiliki peluang sama sekali. Anda tidak perlu khawatir. Fase ganda pasang surut bumi dilakukan dengan 2 kekuatan hukum. Keuntungannya adalah perubahan cerdik dalam susunannya, tetapi tidak memiliki banyak kekuatan mematikan. Tampaknya Anda juga telah memahami kekuatan hukum Atritube bumi dan air. Selama Anda menggunakannya dengan baik, Anda dapat menyelesaikan arainya. Pemuda berjubah emas memperhatikan perubahan ekspresi Liu Ming dan berkata. Liu Ming merasa lega setelah mendengar ini. Pemuda berjubah emas ini jelas memberinya petunjuk. Orang tua bungkuk itu melirik ke arah pemuda berjubah emas itu. Pemuda berjubah emas itu tersenyum dan tutup mulut. Jika demikian, saya bersedia menerima persidangan. Liu Ming sedikit ragu dan berkata dengan suara yang dalam. Orang tua bungkuk itu terkekeh, bernyanyi, dan meluncurkan lampu kuning. Itu meledak menjadi gelombang cahaya kuning di atas Liu Ming, menyelimutinya di dalamnya. Tiba-tiba, dalam radius ratusan mil, kekuatan spiritual atribut bumi berkumpul. Ada guntur dalam cahaya kuning, dan cahaya kuning terpancar dari cahaya kuning tersebut. Tidak mungkin untuk melihat apa yang terjadi di dalam. Liu Ming merasakan pemandangan di sekitarnya tiba-tiba kabur, dan kemudian rasa pusing melanda dirinya. Ketika dia sadar kembali, dia muncul di dunia kuning. Di bawah kakinya ada tanah datar berwarna kuning yang membentang tanpa batas. Udara dipenuhi kabut kuning. Gunung-gunung besar yang tak terhitung jumlahnya tergantung di sekitarnya. Itu terlihat sedikit mirip dengan Mountain River Great Array miliknya. Sebelum dia bisa berpikir banyak, semburan suara gelombang air tiba-tiba terjadi. Di antara pegunungan di sekitarnya, tiba-tiba muncul sungai panjang berwarna biru,
entah mengalir di sekitar pegunungan, menjuntai seperti air terjun, atau bahkan berkelok-kelok di udara. Itu adalah pemandangan spektakuler pegunungan dan air mengalir yang menghubungkan bumi dan langit. Uap air kental tiba-tiba memenuhi udara, dan awan hitam muncul di langit. Setelah beberapa saat, perubahan pada ruang di depannya perlahan berhenti. Arai fase ganda bumi pasang surut telah disiapkan. Aku akan memberimu 1 hari. Jika Anda tidak bisa keluar dari barisan, Anda akan dianggap gagal dalam uji coba. Suara tua dan tidak menentu datang dari segala arah. Itu adalah suara lelaki tua bungkuk itu. SL, wanita berbaju biru pasti berpikir, bisakah dia bertarung sampai akhir? Tidak, cukup siapkan susunan yang tidak berbahaya untuk dia pecahkan. Bab 1491, Persetujuan. Pada saat ini, pikiran surgawi Liu Ming telah menyebar ke sekeliling. Di saat yang sama, dia melihat sekeliling dengan cahaya ungu di matanya. Dia tidak terburu-buru untuk memecahkan susunannya. Dia berencana untuk mengamati keajaiban arai fase ganda bumi pasang surut ini terlebih dahulu sebelum menyelesaikannya. Setelah menyalurkan murid iblis berpola ungu secara ekstrim, semua perubahan kekuatan spiritual di ruang sekitarnya ditampilkan dengan jelas. Cahaya kuning dan cahaya air biru yang tak terhitung jumlahnya saling terkait. Terkadang mengembun, dan terkadang menghilang. Tidak ada pola sama sekali. Liu Ming berdiri di sana sejenak, lalu tiba-tiba dia bergerak ke arah yang jauh. Tapi saat dia melewati sungai besar yang terbentang di udara, seekor naga air setinggi 300 meter bangkit dari sungai dan menerkam ke arah Liu Ming. Liu Ming sedikit terkejut. Dia tidak melihat tanda-tanda kemunculan naga air. Dia bergerak beberapa meter ke samping, menghindari gigitan naga air. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan Demon Destroy Whip. Bayangan cambuk hijau menyapu dan mematahkan naga air, membalikkan percikan air. Meskipun naga air dikalahkan oleh Liu Ming, tindakan Liu Ming sepertinya memicu sesuatu. Sungai kembali meluap, dan lebih dari selusin naga air terbang keluar. Pada saat yang sama, sebuah gunung besar tiba-tiba turun dari langit dan menghantam Liu Ming. Wajah Liu Ming berubah sedikit muram. Dia melambaikan Demon Destroy Whip dan melemparkan lapisan bayangan cambuk hijau untuk melindunginya. Selusin naga air dan gunung itu segera dihancurkan oleh bayangan cambuk. Mengambil kesempatan ini, Liu Ming segera menyingkirkan Demon Destroy Whip. Lapisan cahaya hijau muncul di tubuhnya, mengubahnya menjadi bayangan yang menjulang. Dia pergi dan muncul bermil-mil jauhnya dalam waktu singkat. Di tempat dia berdiri sebelumnya, beberapa naga air muncul lagi dari sungai, tetapi mereka sepertinya kehilangan jejak Liu Ming. Setelah berputar-putar di udara, mereka akhirnya berpencar dan jatuh kembali ke sungai. Ini memang susunan yang cerdik. Gunung dan sungai di langit secara otomatis dapat merasakan musuh dan melancarkan serangan tanpa akhir hingga musuh kelelahan. Mata Liu Ming bersinar dengan cahaya ungu. Cahaya kuning dan biru yang tak terhitung jumlahnya melonjak di tempatnya seolah-olah mencoba merasakan auranya, makhluk hidup, seolah-olah sedang menjelajahi nafasnya, dan butuh waktu lama sebelum mereka kembali ke keadaan semula. Untungnya, dia menggunakan Cehuan Totem untuk menyembunyikan dirinya, jika tidak, dia akan dikejar tanpa henti oleh cahaya itu. Namun, dengan cara ini, dia tidak akan bisa merapal mantra sesuka hati. Akan jauh lebih sulit untuk menyelesaikan arai tersebut. Liu Ming berdiri diam sejenak, lalu dia terbang ke kejauhan. Karena dia tidak bisa memecahkan susunannya untuk saat ini, dia berencana untuk melihat lebih dekat misteri susunan ini. 1/4 jam kemudian, di suatu tempat dalam barisan, Liu Ming berhenti dengan wajah jelek. Dengan kecepatan melarikan diri saat ini, dia telah terbang setidaknya puluhan ribu mil dalam waktu yang lama, namun situasi di sekitarnya tidak berubah sama sekali. Gunung dan sungai masih tertinggal di sekitarnya. Sepertinya saya hanya bisa menyelesaikan arai dengan kekerasan. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Cermin surgawi yang ia dapatkan memiliki banyak kegunaan magis, tidak seperti cambuk penghancur iblis yang hanya merupakan senjata sihir serangan sederhana. Setelah pemahamannya akhir-akhir ini, meskipun dia masih belum mengetahui kekuatan hukum yang terkandung dalam cermin surgawi ini, dia menemukan bahwa harta karun ini memiliki efek menahan kekuatan 5 elemen. Ini akan sangat berguna dalam menyelesaikan arai. Inilah sebabnya dia langsung menyetujui uji coba ini. Dia melihat sekeliling dengan cahaya ungu di matanya, lalu dia mengarahkan pandangannya ke suatu tempat di udara.
Cahaya kuning dan biru di sana sedikit lebih lemah dibandingkan di tempat lain. Liu Ming mendengus dan melepaskan Demon Destroy Whip, memancarkan cahaya hijau yang menyilaukan. Suas, bayangan cambuk tebal melesat keluar dan menembus tempat itu seperti pedang hijau besar. Ada suara mendengung keras di ruangan itu. Ruang dalam susunannya luar biasa padat, namun cambuk penghancur iblis masih membelah celah ruang yang panjang. Liu Ming hendak terbang ke celah luar angkasa. Tetapi pada saat ini, cahaya kuning yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul dari celah tersebut, dan kekuatan tak terlihat mendorong Liu Ming mundur. Celah luar angkasa segera ditutup. Liu Ming berhenti mencoba membelah ruang. Setelah melihat perubahan kekuatan spiritual di sekitarnya, dia memiliki pemahaman yang samar di benaknya. Pengoperasian susunan tersebut dengan sempurna menggabungkan kekuatan hukum atribut bumi dan kekuatan hukum atribut air. Dia sudah memiliki pemahaman yang cukup tentang dua undang-undang ini. Dikombinasikan dengan perubahan di sekelilingnya, dia sudah memiliki beberapa petunjuk tentang susunan ini. Sebelum dia sempat berpikir panjang, serangan barusan telah menimbulkan masalah. Aliran air yang tak terhitung jumlahnya segera melonjak dari beberapa sungai panjang di dekatnya. Kali ini, mereka tidak berubah menjadi naga air, tetapi berubah menjadi panah es putih yang tak terhitung jumlahnya dan menembak ke arah Liu Ming dari segala arah. Serangan dari udara tidak berubah. Beberapa gunung besar menghantam Liu Ming. Akibatnya, semua kemungkinan jalan keluar diblokir. Liu Ming sedikit mengernyit. Dia baru saja memahami beberapa petunjuk, jadi dia tidak ingin diganggu sekarang. Dia melepaskan 12 mutiara sungai gunung dan membentuk perisai kuning persegi di sekelilingnya. Setelah melakukan ini, Liu Ming mengabaikan panah es dan gunung dan menyerang tempat yang sama dengan Demon Destroy Whip. Celah luar angkasa terbuka sekali lagi, dan cahaya kuning yang melonjak keluar. Pada saat ini, Liu Ming meluncurkan aliran cahaya putih bersih untuk menutupi celah ruang angkasa. Tangannya memegang cermin putih kuno, cermin surgawi. Cahaya kuning yang melonjak terhenti, dan celah ruang angkasa tampak membeku juga. Saat ini, panah es dan gunung menghantam perisai kuning di sekelilingnya. Namun, perisai yang diubah dari 12 mutiara sungai gunung memiliki kemampuan pertahanan yang hebat. Itu hanya sedikit bergetar dan tidak menunjukkan tanda-tanda runtuh. Liu Ming bahkan tidak melihat serangan di sekitarnya. Dia memusatkan pandangannya pada celah luar angkasa. Pada murid iblis berpola ungu, rune hukum kuning dan biru yang tak terhitung jumlahnya berdampak pada cahaya putih cermin surgawi, tapi semuanya terhenti ketika berada dalam jangkauan cahaya putih. Liu Ming menemukan penghalang kuning jauh di dalam celah ruang angkasa. Dia melambaikan tangannya berulang kali, menembakkan sinar lampu kuning dan biru. Bersamaan dengan itu, cahaya putih cermin surgawi menjadi semakin menyilaukan. Di mana cahaya putih bersinar, tanda kuning dan biru di sekitarnya mulai bergerak perlahan keluar. Sedikit kegembiraan muncul di matanya. Dia mengubah gerakannya dan mencambuk celah ruang angkasa dengan cambuk penghancur iblis. Di luar Tidal Earth Dual Pace RI, 5 orang menunggu dengan tenang di depan aula utama. Awan kuning berukuran ratusan meter melayang di atas alun-alun. Cahaya kuning dan biru terpancar dari awan. 1 jam telah berlalu, dan susunannya tampaknya tetap tidak berubah. Mungkinkah anak laki-laki itu terjebak di dalam dan tidak bisa bergerak? Pria kekar yang memegang kapak raksasa berkata sambil memandangi awan yang tenang. Tidak, makhluk kecil itu memiliki senjata spiritual mistik. Arai fase ganda bumi pasang surut seharusnya tidak dapat menahannya, tetapi tidak mudah untuk menghancurkan susunan tersebut. Pria kekar botak itu menyentuh kepalanya yang botak dan tertawa. Pemuda berjubah emas tidak berbicara. Dia melirik pria tua bungkuk dan wanita berpakaian biru, lalu segera membuang muka. Junior Jin, apakah ada yang ingin kamu katakan? Orang tua bungkuk itu memiliki indera yang sensitif. Dia memandang pemuda berjubah emas itu. Haha, tidak ada apa-apa, kata-kata pemuda berjubah emas itu terputus. Pada saat ini, cahaya hijau yang menyilaukan tiba-tiba muncul dari awan, diikuti dengan ledakan yang teredam. Kelima orang itu terkejut dan buru-buru menoleh. Pada saat ini, suara teredam lainnya keluar, dan lampu hijau lainnya datang dari awan kuning. Awan kuning berjatuhan dengan keras seolah-olah akan meledak. Tidak mungkin, ini baru lebih dari 1 jam. Pria kekar berkapak hijau itu tampak kaget dan tidak percaya. Mata pemuda berjubah emas itu berkedip sedikit,
dan ada sedikit keterkejutan di matanya, tapi kemudian berubah menjadi kegembiraan. Wajah lelaki bungkuk itu tampak kusam. Dia sepertinya memahami situasi ini. Wanita berbaju biru itu berpenampilan aneh, tapi dia kembali tenang dalam sekejap seolah itu tidak ada hubungannya dengan dia. Gemuruh. Awan kuning tiba-tiba meledak dan menghilang. Liu Ming secara bertahap muncul di depan aula utama. Cambuk penghancur iblis di tangannya memancarkan cahaya biru menyala. Dia tampak sedikit terkejut. Begitu tubuhnya mendarat di tanah, matanya langsung kembali normal. Dia menyingkirkan cambuk penghancur iblis dan membungkuk kepada 5 orang itu dengan tatapan hormat. Bagus sekali, Anda memecahkan Tidal Earth Dual Pace Array hanya dalam waktu 1 jam. Meski sepertinya Anda menyelesaikannya dengan paksa, itu juga membuktikan kekuatan Anda. Anda memenuhi syarat untuk memikul tugas penting ini. Orang tua bungkuk itu berkata dengan lemah. Yang lain diam, jelas menyetujui penampilan Liu Ming. Terima kasih, senior. Mendengar ini, Liu Ming buru-buru membungkuk. Teknik pemurnian biasa tidak dapat menyempurnakan hukuman surgawi dan kesengsaraan duniawi. Ini adalah metode pemurnian mereka. Orang tua bungkuk itu meluncurkan lampu kuning ke arah Liu Ming. Itu adalah kertas kuning yang penuh dengan kata-kata kecil. SL, uji coba ini tidak memiliki standar sama sekali. Bagaimanapun, akankah mereka meneruskan pemahaman kekuatan hukum mereka kepada Liu Ming selain 2 pedang?